Bola kristal di depanku telah benar-benar pecah, dan ditutupi dengan retakan. Diperkirakan selama bertabrakan kembali, seluruh bola kristal akan menjadi pecahan. Di antara bola kristal, tawa peri surgawi terus datang. Tawa ini memiliki suasana yang liar dan sunyi, seolah-olah orang yang tiada telah mengalami suka dan duka yang luar biasa di tahun berikutnya. Para pendahulu. Teriak Luo Zeng, tetapi tidak tahu mengapa para dewa Tianzhu begitu marah. Peri surgawi di bola kristal tertawa dan terus tertawa. Setelah beberapa saat, perlahan berhenti. Pertempuran dunia besar, pertempuran dunia besar. Ini adalah takdir dari dunia yang hebat. Luo Zeng tidak tahu bahwa setelah keabadian Tianzhu dihitung, King Long dalam benaknya juga diam-diam berkata kepada naga merah, 7 bersaudara, sepertinya Anda tidak perlu meminta kakak tertua Anda untuk menghitung, mikro ungu abadi ini nomor ember telah dihitung. Retribusi Luo Zeng, tampaknya Luo Zeng memang pertempuran dunia yang hebat. Naga-naga merah memiliki sedikit kelebihan. Memang benar anak ini memiliki nasib perang dunia hebat, dan sekarang dunia hebat telah datang, dia akan menjadi kesayangan zaman ini jika ini masalahnya. Kita dapat mencapai titik balik tertentu dalam urusan 9 saudara kita. Kita bisa mengirimkannya ke pikiran seorang pejuang yang memiliki pertempuran besar dalam hidup. Ini adalah transportasi udara kita. Gumam King Long. Mungkin. Chiron juga mendesah. Luo Zeng benar-benar tercengang saat ini. Apa pertempuran dunia besar? Apa takdir ini? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, bahkan jika King Long tidak memberitahunya secara pribadi. Apa yang Anda maksud dengan para pendahulu, pertempuran dunia yang besar? Luo Zeng bertanya. Tianzhu Xianren tidak akan mendengarkan kata-kata Luo Zeng, dan tersenyum tipis. Hei, mungkin itu benar-benar takdir. Saya ingin mencari seseorang dengan transportasi udara yang kuat. Saya tidak berharap untuk menunggu lebih dari 2000 tahun. Aku bahkan menunggu seseorang yang memiliki pertarungan besar seumur hidup. Para pendahulu, Luo Zeng sedikit tidak sabar, orang ini adalah dewa, tetapi sampai sekarang Luo Zeng tidak jelas apa yang ingin dia lakukan. Siapa yang tahu bahwa Tianzhu Xianren tiba-tiba berkata kepada Luo Zeng, tidak, karena Anda memiliki nasib seperti itu, tetapi di mana pemandu Anda? Luo Zeng langsung merentangkan tangannya, saya tidak tahu. Pada saat yang sama di perut, hantu tahu apa yang Anda katakan. Bola kristal yang melindungi Dewi Peri mengapung di depan Luo Zeng dan melayang pergi, seolah-olah seseorang yang sedang berpikir sedang mondar-mandir dan berbisik, saya menghitung, Anda memiliki saudara perempuan. Tanda seru. Luo Zeng memutar matanya dan mengangguk. Para pendahulu benar-benar seperti Tuhan, adikmu adalah pembimbingmu. Di mana dia sekarang? Tianzhu Xianren tiba-tiba bertanya. Ketika saya mendengar kata-kata Dewa Abadi, hati Luo Zeng tiba-tiba melonjak. Benar, hari ini, makam dewa dibangun oleh orang-orang di depannya, dan Cui Xie masih di makam dewa. Jika Anda minta orang ini untuk membunuh Cui Xie, Luo Zeng selalu takut dengan tantangan apapun. Bahkan Cui Xie, Luo Zeng tidak pernah takut. Meskipun dia adalah pria yang kuat dalam hidup dan mati, Luo Zeng akan selalu maju dalam seni bela diri. Siapa yang bisa mengungguli dia bukanlah Luo Zeng yang dianggap sebagai masalah. Namun, Cui Xie telah merampok adiknya. Untuk orang seperti itu, Luo Zeng tidak akan mengalahkannya dengan cara yang cemerlang dan luar biasa. Selama dia bisa membiarkan Cui Xie mati, Luo Zeng bersedia membayar berapapun harganya, karena hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan Luo. Oleh karena itu, ketika dia mengatur leluhur penjaga di Yundian, dia juga memikirkan tata letak untuk membunuh Cui Xie. Namun, Cui Chong sepertinya memiliki naluri untuk menghindari krisis, atau semacam bakat, yang akhirnya gagal dan tidak bisa dibunuh. Cui Xie mengambil kekuatan Luo saat ini dan mengalahkan Cui Xie, masih butuh jalan panjang. Selama waktu ini, dengan transportasi udara Cui Xie, dimungkinkan untuk menemukan tubuh genital ungu kapan saja, dan dimungkinkan untuk mendapatkan kesempatan kapan saja. Bahkan terobosan, pada saat itu, apakah penjaga-penjaga rumah awan dapat menahan Cui Xie atau dua
Jika Anda bisa membunuh Cui Xie di sini, itu hal yang baik. Dengan kekuatan Cui Xie saat ini, Anda tidak bisa menahan kekuatan membunuh yang kuat. Membunuh Cui Xie, Luo Zeng tidak akan memperhatikan artinya. Nenek moyang, kata Luo Zeng, nama saudara perempuan saya adalah Luo Wei, tetapi diambil oleh orang jahat. Orang jahat ada di roda gas, bisakah senior membantu dan membunuh kejahatan Cui? Tatapan memelototi bola kristal yang retak. Scorpio mengabadikan sesaat, dan kemudian menjawab dengan lemah, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Mengapa? Luo Zeng bertanya. Roda angkutan udara, saya 2000 tahun yang lalu, sebelum kejatuhan, yang pertama didirikan. Orang pertama yang melewati roda angkutan udara akan secara otomatis dipindahkan ke istana, yang kedua, yang ketiga, yang pertama, akan memasuki bagiannya masing-masing dan mendapatkan hadiah untuk mereka. Tujuan saya adalah memilih salah satu pejuang paling kuat, dan saya belum memikirkan siapa yang perlu dilenyapkan, jelas Tian Zhu Xianren. Sekarang saya sudah menjadi sisa-sisa pelita, dan itu adalah kondisi stagnasi. Saya bahkan kurang bisa membantu Anda membunuh orang. Bahkan bagiku, Cui Xie hanyalah seekor semut mati. Saya mengerti, wajah Luo Zeng menunjukkan kekecewaan. Faktanya, pada saat ini, Tian Zhu abadi berbohong, dia benar-benar dapat mengubah roda transportasi udara untuk membunuh Cui Xie. Namun, karena Tian Zhu abadi mahir dalam jumlah mikrocount ungu, dia bahkan lebih jelas lagi bahwa dia tidak dapat membantu Luo Zeng untuk membunuh Cui Xie, karena dalam pandangannya, Luo Wei adalah pemandu Luo Zeng, dan juga membimbing sepanjang jalan kekuasaan. Jika Scorpio abadi menghancurkan arah ini, Luo Zeng kemungkinan besar akan tersesat. Inilah mengapa Tian Zhu Xianren tidak mau campur tangan. Scorpio abadi berbalik untuk berpikir, dan kemudian berkata dengan lemah, pihak lain adalah yang kuat dan mati, dan Anda hanya perlu memperbaikinya sesuai dengan situasi 7 kali lipat dari para dewa. Bukan tidak mungkin untuk menutupi celah ini dalam waktu singkat. Bagaimana caranya? Mata Luo Zeng tiba-tiba menjadi cerah, dan pupil mata yang dalam tampak memancarkan bintang-bintang. Scorpio abadi dibuat untuk sementara waktu sebelum dia mengatakan tujuan sebenarnya. Di belakang dunia besar ini, ada benua yang menyaingi 4 kerajaan besar Anda. Itu adalah tempat kekacauan, di tengah-tengah tanah yang kacau balau. Ada sebuah menara yang terkubur jauh di bawah tanah, yang disebut menara jahat. Turun dan naik ke bawah. Saat kamu kembali, kamu hampir bisa mengalahkan Cui Xie. Luo Zeng berkata, dia pikir ada cara cepat untuk mengalahkan Cui Xie, tetapi tidak ada jalan pintas di dunia ini. Situasi di domain tengah mungkin menjadi sangat tidak kentara. Cui Xie tampaknya menggambar orang dan mulai membangun kerajaan besarnya. Kali ini Luo Zeng membunuh dewa kerajaan lainnya. Dia tahu bahwa para dewa tidak akan baik untuk beristirahat. Jika Luo Zeng tinggal di sekolah menengah untuk berlatih, akan ada banyak masalah. Kemungkinan terbesar adalah ketika dia keluar dari Cloud Temple, dia akan menemui pengejaran Cui Xie. Sedangkan untuk pengalaman di tengah, saya khawatir saya tidak ingin memikirkannya. Hal-hal hanya bisa diperbaiki di Kuilawan. Dalam keadaan ini, sulit bagi Luo Zeng untuk meningkatkan kultivasinya. Faktanya, di roda pengangkut gas, Luo Zeng telah mempertimbangkan, apakah perlu melalui kerusuhan menuju kerajaan dewa. Sepertinya sekarang dia telah memprovokasi wanita suci kerajaan Tuhan dan membunuh pangeran kerajaan Tuhan. Apalagi kerusuhan bintang-bintang masih jauh dari bisa dilintasi. Dengan cara ini, saran Tian Zhu Xianren tampaknya dipertimbangkan. Masalahnya adalah, apa tujuanmu? Mengapa Anda ingin saya pergi? Luo Zeng bertanya ketika dia membuka pintu. Dewa Tian Zhu membangun makam peri ini. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan roda gas untuk menemukan dirinya sendiri. Dia berkata bahwa dia tidak membidik dirinya sendiri. Tidak percaya. Scorpio abadi tiba-tiba berkata, di bawah menara dosa, ada rahasia besar yang tersembunyi. Saya ingin Anda menerima warisan rahasia itu.
Kenapa kamu tidak pergi dari awal? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Scorpio abadi menghela nafas, aku tidak bisa pergi ke tempat itu. Untuk alasannya, kamu tahu kapan kamu pergi. Setelah itu, peti mati besar di belakang Dewa Tianzhu tiba-tiba bergoyang, dan kemudian penutup besar di peti mati itu perlahan-lahan dibuka. Dewa Tianzhu segera berkata, ini adalah hadiah yang ingin saya berikan melalui roda gas. Anda ini adalah tempat pertama, dan Anda dapat dengan bebas memilih hadiah yang Anda butuhkan. Nah, untuk penghargaan dari orang-orang di belakang Anda, biarkan Anda mendistribusikannya. Melihat harta karun yang sangat indah di peti mati, mata Luo Zeng berkedip, biarkan saya membayar. Luo Zeng mulai berpikir bahwa peti mati ditempatkan di peti mati. Saya tidak menyangka peti mati itu ditempatkan di harta yang sangat indah, dan itu dihargai. Agak aneh memikirkannya. Sejak awal makam Peri Tianzhu adalah untuk menipu para pejuang di area tengah, maka makam Peri Tianzhu harus memahami bahwa sebenarnya, orang-orang yang memasuki makam Peri, adalah sekelompok makam, tentu saja, termasuk Luo Zeng sendiri. Saya tidak tahu bagaimana pemikiran Scorpio abadi. Saya tidak akan langsung membunuh kelompok makam ini. Bahkan melalui penyaringan roda transportasi udara, saya akan membiarkan imbalannya dibayarkan. Mengapa saya harus memberi mereka hadiah? Mereka semua datang dengan ide mencuri makam, kata Luo Zeng untuk tidak berpikir sebaliknya. Tianzhu Xianren berkata dengan lemah, saya mengambil jurusan kausalitas, hanya mengetahui bahwa kebaikan itu baik karena alam. Mereka juga tertipu oleh saya. Beberapa orang dengan demikian mati di roda transportasi gas. Kompensasi ini harus, ketika dia mendengar kata-kata immortal, Luo Zeng tidak menerima begitu saja. Karena dia mengambil jurusan kausalitas, mereka dilenyapkan karena mereka telah mencuri makam. Ini juga merupakan sebab dan akibat. Namun, Luo Zeng tidak campur tangan, tetapi pergi ke peti mati besar. Kemudian Luo Zeng melihat sejumlah tulang dengan warna batu giok, Luo Zeng menatap tulang, dan kemudian melihat bola kristal. Ini bukan tulangku, ini tulang binatang. Tianzhu Xianren tahu apa yang Luo Zeng tanyakan. Luo Zeng mengangguk. Hari ini, makam itu bukan kuburannya. Bahkan jika dia seorang mukmin, dia tidak bisa mengambil tulangnya dan memberikannya. Sebagai hadiah, Luo Zeng tidak ragu untuk memilih binatang ini. Tujuan terpenting memasuki makam peri kali ini adalah untuk mendapatkan tulang abadi dan menemukan care untuk membuka 8 tau. Sekarang tampaknya tulang abadi tidak dapat diperoleh, tetapi binatang buas dan tulang seharusnya tidak memiliki banyak masalah. Adapun harta yang tersisa di peti mati, Luo Zeng diidentifikasi satu per satu dan segera bertanya, bagaimana cara mendistribusikan barang-barang ini? Ada lorong di dinding samping. Ketika mereka melewati roda transportasi gas, Anda dapat mendistribusikannya. Seseorang akan lewat, tolong cepat, desak Tianzhu Xianren. Setelah Luo Zeng melewati peti mati, dia melihat tirai tipis muncul di sana. Benda ini mirip dengan surat di tengah domain, dapat melihat situasi roda udara, dan ada susunan transmisi kecil di sebelah tirai cahaya. Harta harus didistribusikan melalui ini. Melihat situasi di jurang, Luo Zeng juga sedikit melihat. Fang Cai Luo Zeng melewati roda transportasi udara, Ning Yudie menduduki peringkat kedua, dan sekarang Ning Yudie masih di tempatnya, tetapi Cui Xie dan Dewi para dewa telah muncul. Sekarang Cui Xie memiliki jaraknya sangat dekat, dan tampaknya akan lulus penilaian. Apa imbalan untuknya? Luo Zengyin melihat peti mati dan melihatnya. Apapun di peti mati ini sangat berharga. Tampaknya ada pedang pendek dari Ordo Suci. Mengirim Cui Xie pedang pendek dari Ordo Suci, Luo Zeng tidak bisa melakukannya secara alami. Setelah menyalin pedang pendek, dia secara tidak sengaja menyelinap ke cincin kumis, dan kemudian mengeluarkan produk dari produk berikutnya. Ya, produk ini berada di tengah-tengah domain, untuk menyempurnakan esensi Tianyan untuk dikumpulkan. Pada saat itu ia menggunakan batu asli yang langka hingga hampir kiamat kota kiamat untuk dibersihkan. Pada saat ini,
Luo Zeng memperhatikan bahwa keponakan Cui Xie membuang 4 poin, dan tampaknya Cui Xie telah melewati roda transportasi gas. Jadi Luo Zeng segera melemparkan pedang pendek dari produk berikutnya ke dalam susunan transmisi kecil. Hei! Pada saat melempar, pedang pendek itu menghilang. Wajah Cui Xie dipenuhi dengan warna puas. Meskipun Luo Zeng merampok yang pertama, melalui roda transportasi gas, itu menunjukkan bahwa transportasi udara Luo Zeng memang lebih kuat daripada kejahatan Cui-nya, tetapi transportasi udara Cui Xie-nya tidak buruk. Tidak ada seorang pun di bidang yang kuat yang melampaui dia. Adapun Luo Zeng, tahap pertama tidak memiliki ancaman bagi Cui Xie, tetapi dia akan membunuh Luo Zeng cepat atau lambat. Ketika dia terus mentransmisikan melalui disk terakhir, dia datang ke jalan di mana ada susunan transmisi di sudut jalan, dengan harta karun di atasnya. Hadiah? Tatapan Cui Xie melintas, dan dengan cepat berjalan ke depan, tetapi pedang pendek terlempar ke sana. Produk selanjutnya adalah sebuah misteri. Benda apa ini? Mata Cui Xie keluar dengan cepat. Hadiah yang diperoleh di roda transportasi udara lebih dari 10 juta kali lebih baik dari yang ini. Bagi Cui Xie, itu hanyalah keberadaan sampah. Bagaimana hal-hal seperti itu bisa muncul di kuburan? Cui Xie merasa ingin menangis dan tertawa, dan ekspresi wajahnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Luo Zeng menatap ekspresi Cui Xie ditirai tipis dan mencibir, makam itu masih mengandalkan hadiah, dan hal misterius adalah bantuan untukmu. Cui Xie mungkin merasa ada misteri dalam benda misterius ini. Dia benar-benar mengambilnya dan kemudian meninggalkan kesyahidan. Namun, bisa dilihat dari belakang, Cui Xie sangat kecewa. Tidak jauh, jiwa sedih Scorpio abadi melihat adegan ini, tetapi juga tertawa dan tertawa. Retribusi awalnya adalah yang dia tunggu-tunggu, dan wasiatnya kemungkinan akan disematkan pada bocah ini. Biarkan dia pergi. Selanjutnya, orang ketiga yang melewati kemudi transportasi udara adalah Xia Odie. Setiap kali mereka melewati roda transportasi gas, tampaknya ditransmisikan ke belakang kemartiran, sehingga Ning Yudie dan Cui Xie tidak akan bertemu. 9 lampu terpencil, bunga hidup dan mati, pedang suci, Long Yun Xiangen. Melihat bahwa Scorpio abadi tidak berhenti, Luo Zeng hampir membuang semua barang di setengah peti mati. Oh lala, setelah Ning Yudie lulus penilaian, dalam kemartiran kedatangan tradisional, dia berjalan jauh ke depan, jadi apa yang tidak dia duga adalah suara keruntuhan yang tiba-tiba di depan, seolah-olah runtuh. Dia berbelok di tikungan dan langsung ketakutan dengan pemandangan di depannya. Begitu banyak harta? Ning Yudie tinggal sebentar. Hidup dan mati. Ada bunga hidup dan mati, dan masih ada 4 bunga hidup dan mati adalah yang paling penting bagi Ning Yudie, dan ini adalah tujuan terbesar dari perjalanan ke makam ini. Alat suci. Harta di depanku menumpuk seperti bukit. Nilai setiap hal tidak kurang dari sepotong pengorbanan. Ning Yudie hampir tidak ragu-ragu, dan dia telah menjangkau dan mengumpulkan semua hal ini ke dalam ring. Ini hanya cukup untuk pergi. Melihat kepuasan Ning Yudie, Luo Zeng Wei tersenyum. Dia merasa bahwa dia harus menyapa Ning Yudie, tetapi tiba-tiba dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Hatinya sedikit malu, tetapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. 3 tahun. Masih 5 tahun. Luo Zeng dapat memberi dirinya waktu begitu lama, dia tidak akan yakin bahwa dia hanya ingin tumbuh untuk melawan kultivasi Cui Xie, dan memang bukan 1 atau 2 hari untuk berhasil. Selanjutnya, pelintas keempat di roda transportasi gas muncul lagi. Ini adalah Dewi dari Tanah Dewa. Ketika saya melihat wanita suci Tanah Baptis, Luo Zeng berteriak, wanita ini hampir memusnahkan dirinya sendiri. Jadi Luo Zeng mengeluarkan sepotong produk berikutnya, itu adalah palu godam. Setelah melemparkan palu godam ke dalam susunan transmisi, itu akan muncul di jalan. Wanita suci kerajaan Tuhan awalnya suram, bagaimana dia bisa bahagia karena kematian pangeran Tuhan? Di ujung jalan, dia melihat palu godam. Misteri? Dari catatannya, saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu rendah.
Sungguh perisialan. Dewi Kerajaan Tuhan seolah melampiaskan ketidakbahagiaannya di dalam hatinya. Dia meraih palu dan membantingnya ke dinding kemartiran. Dindingnya baik-baik saja, dan palu besar itu pecah berkeping-keping. Temperamen orang suci itu jelas tidak baik. Tidak diprovokasi oleh orang-orang, Tian Zhu Xianren juga sangat tidak berdaya, tetapi saat ini dia terlalu malas untuk mengatur, biarkan Luo Zeng sendiri yang melemparkannya. Selanjutnya, untuk semua pejuang sektarian lainnya, Luo Zeng menjatuhkan beberapa kehancuran. Jika itu adalah orang di Yundian, Luo Zeng akan mengambil beberapa harta yang baik dan melemparkannya ke bawah, seperti Ibu Giok, mimpi besar orang nyata, dan lain-lain. Tuan, dia beruntung tidak mati di roda transportasi gas. Luo Zeng seperti biasa melempar sepotong produk berikutnya. Bagaimanapun, semuanya tergantung pada suasana hati Luo Zeng. Apakah semuanya bahagia? Tidak masalah baginya. Ada semakin sedikit orang di roda transportasi udara. Setiap orang telah kembali ke makam melalui kemartiran, menunggu teman mereka dan kemudian memasuki lorong ruang angkasa. Kemudian Luo Zeng telah melalui tirai tipis, menonton sosok Ning Yudie di mana-mana, tampaknya mencari dirinya sendiri. Luo Zeng ingin membakar rekaman suara, tetapi pada akhirnya dia menolak. Dia hanya menghadapi kupu-kupu cahaya pada kupu-kupu. Sosok itu berbisik dan menungguku. Setelah semua orang pergi, makam Peri Tian Zhu perlahan mereda. Sebuah tembok besar di makam Peri perlahan-lahan menjauh, dan asap dan debu naik dan perlahan menyebar, memperlihatkan susunan transmisi yang sangat besar. Array transmisi ini 10 kali lebih besar daripada array transmisi yang pernah dilihat Luo Zeng. Setelah saluran transmisi perlahan terbuka, Luo Zeng tidak ragu terlalu banyak dan melangkah ke dalamnya. Saat ini, ada 2 token lagi di cincin sumi Luo Zeng. Token Shenzhen di Xianfu dapat membuka jalan Xianfu yang sebenarnya. Pada tahap ini, Luo Zeng tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Saya khawatir saya akan menunggu Luo Zeng kembali. Pada kesempatan wilayah timur, Anda dapat menggunakannya lagi. Selain itu, beberapa harta yang tersisa di peti mati besar juga dikikis oleh Luo Zeng. Yang paling penting adalah kupu-kupu giok yang diserahkan kepada Luo Zeng oleh Tian Zhu Xianren. Sejauh ini, kata-kata Tian Zhu Xianren agak kabur. Di satu sisi, dia memberitahu Luo Zeng bahwa warisan di bawah menara dosa sangat penting. Itu bahkan terkait dengan kebangkitan dan kejatuhan seluruh umat manusia, dan di sisi lain, selalu tidak mau mengatakan apa itu. Dia hanya membiarkan Luo Zeng mengerti bahwa setelah memasuki bagian bawah menara dosa, memiliki kupu-kupu giok memiliki kemungkinan tertentu untuk membuka warisan, tetapi tempat itu juga sangat berbahaya, jadi dia akan memilih seseorang yang memiliki atmosfer untuk dimasuki. Dengan pengangkut udara, hidup sangat sulit untuk jatuh. Faktanya, Luo Zeng mengalami krisis di mana-mana, dan keberhasilan melarikan diri dari kematian mendadak adalah bukti dari kehidupan yang keras. Saya seharusnya menjelaskan hal-hal yang telah saya jelaskan. Pada dasarnya, meskipun Anda memiliki kehidupan dunia yang hebat, Anda tidak akan jatuh, tetapi sulit untuk jatuh. Dalam sejarah, ada pejuang kehidupan yang hebat. Jatuh, jadi Anda harus berhati-hati. Semuanya tergantung pada peluang Anda, kata Tian Zhu Xianren dengan lemah. Luo Zeng mengangguk. Nasib hidupnya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga tentang nasib seluruh Yundian, tentang nasib Luo. Pesona-pesona Yundian, Cui Xie, tidak dapat dihancurkan sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat dibuka. Jika Cui Xie sekali lagi menemukan seorang prajurit kelamin ungu, situasi di area tengah dapat sangat berubah, dan firasat Luo Zeng, Dewi para dewa tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, situasi Luo Zeng tidak hanya kritis, tetapi juga waktu yang ketat. Siap? Tanya Tian Zhu Xianren. Yah, Luo Zeng mengkonfirmasi lagi. Kemudian cahaya jalan yang menyala-nyala mengalir seperti air raksa, dan mulai mengalir di sepanjang rangkaian transmisi besar, membuat sketsa pola besar. Ketika cahaya ditempati oleh seluruh jajaran transmisi, tiba-tiba meledak menjadi kemuliaan yang kuat. Panggilan.
Luo Zeng merasakan kekuatan yang kuat pada dirinya, seolah-olah tangan raksasa langsung menjepit Luo Zeng, dan kemudian melemparkannya ke saluran transmisi besar di atas. Pada saat ini, semua sisi Luo Zeng berwarna biru menyilaukan. Saluran transmisi ini berkali-kali lebih besar dari saluran transmisi yang pernah dilihat Luo Zeng sebelumnya, dan dia melewati lorong dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah badai luar angkasa lainnya. Susunan transmisi jarak jauh cenderung tidak stabil, dan ada badai luar angkasa yang hebat di tempat-tempat yang lemah ini. Pertama kali saya bertemu badai luar angkasa, Luo Zeng bersembunyi di balik batu dan menyadari hukum luar angkasa. Sekarang Luo Zeng secara alami tidak akan takut dengan badai ruang angkasa biasa ini. Sosok itu bergoyang, seolah-olah ikan yang fleksibel berenang ke dalamnya. Badai ruang angkasa biru ini tidak berpengaruh pada Luo Zeng. Badai luar angkasa di depan kita sangat besar, dan Luo Zeng mengebor badai luar angkasa seperti lautan, dan merasa bebas untuk merasakan hukum luar angkasa. Luo Zeng memahami kekuatan hukum ruang berat pertama, tetapi hanya mampu melintasi ruang jarak pendek, jarak terjauh hanya sekitar 10 kaki. Jika Anda lebih jauh, saya khawatir Anda perlu memahami ruang tingkat kedua hukum. Awalnya, Luo Zeng mencoba memahami kekuatan hukum di lapisan kedua badai ruang angkasa, tetapi setelah memasuki bagian dalam badai ruang angkasa ini, ia menemukan bahwa badai ruang angkasa biru pada dasarnya dibentuk oleh kekuatan lapisan pertama hukum ruang angkasa. Tidak dapat memahami hukum ruang, Luo Zeng pasti kecewa. Setelah berkeliaran sebentar, Luo Zeng hanya bisa mengebor badai ruang biru ini. Namun, Luo Zeng baru saja keluar dari badai ruang angkasa biru ini, dan melihat sekelompok besar badai ruang angkasa ungu di kepalanya. Ini adalah badai ruang ungu berisi jejak garis. Kekuatan hukum ruang angkasa jauh dari yang bisa dibayangkan. Ketika Anda melihat adegan ini, hati Luo Zeng tiba-tiba menegang, dan sudah terlambat untuk menghindari badai ruang ungu ini. Tarik ke dalamnya. Hei! Kekuatan horor dalam badai luar angkasa merobek tubuh Luo Zeng. Engah! Aliran darah disemprotkan dari mulut Luo Zeng, dan lapisan darah langsung dihancurkan oleh badai ruang ungu. Tidak peduli bagaimana Luo Zeng berjuang, tubuhnya masih terikat oleh badai ruang ungu ini. Jika bukan tubuhnya yang mencapai puncak peri, diperkirakan telah terkoyak oleh badai ruang angkasa ini, tetapi bahkan jika tubuhnya hampir tidak dapat menahan robekan ruang, itu masih cukup. Saat ia menabrak badai luar angkasa di antara mereka, luka di tubuh semakin berat. Apakah ini beberapa lapisan pertama badai luar angkasa? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Luo Zeng juga sangat terjerat di dalam hatinya, dan dia tidak menyangka bahwa saluran transmisi akan menghadapi badai luar angkasa yang begitu kuat. Dalam kekuatan ruang yang kuat ini, Luo Zeng akhirnya kehilangan kesadaran, dan tubuhnya yang keras mengalir dengan tenang dengan badai ruang angkasa ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama ini berlalu. Sebuah pusaran besar muncul dari langit di ujung utara daerah Tianbei. Selalu ada suara menderu di pusaran air. Burung-burung dan binatang buas yang tersembunyi di hutan terus-menerus bergegas pergi. Tampaknya bertentangan dengan dunia ini. Penglihatan itu ketakutan. Hei! Sesosok muncul dari pusaran air dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketika sosok itu menyentuh tanah, tiba-tiba ia menyemburkan debu dan membentuk lubang berlubang di tanah. Luo Zeng berbaring di lubang besar tidak bergerak, sepasang mata menatap langit. Badai ruang ungu sangat kuat, bahkan tubuh peri kelas atasnya masih tidak bisa menahan. Meskipun Luo Zeng berhasil melewati lorong ruang angkasa, tubuhnya masih rusak parah. Pada saat ini, dia tidak bisa menggerakkan bola. Dia hanya bisa membuka matanya dan menyaksikan awan yang tidak teratur yang terbentuk oleh jalur spasial yang secara bertahap menghilang di langit. Mengerikan, pikir Luo Zeng dalam hatinya. Berbaring di lubang besar, garis pandang Luo Zeng sangat sempit, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Sekitar 2 jam kemudian, tiba-tiba sebuah kepala kecil ditemukan keluar dari lubang. Itu adalah anak laki-laki kecil berusia 8 atau 9 tahun. Bocah laki-laki itu adalah seekor harimau, dan matanya sangat dewa.
Luo Zheng ingin membuka mulutnya dan berbicara, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suaranya. Bahkan lebih tidak mungkin untuk menjalankan Yuan asli. "Alian, lihat." Bocah lelaki itu memandang Luo Zheng dan melihatnya. Tidak ada rasa takut di matanya. Dia sepertinya sedang menyapa seseorang. Dalam waktu singkat, dari lubang besar, ada lagi gadis berusia 8 atau 9 tahun yang menjulurkan kepalanya. Matanya yang besar pecah dan wajahnya ketakutan. "Dia masih hidup, aku akan memberitahuku." "Hai." Bocah lelaki itu menatap Luo Zheng dan berkata, "Jangan bilang, aku akan mengirimimu sesuatu." Gadis kecil itu dengan penasaran bertanya, "Apa?" Bocah kecil itu tiba-tiba tergelincir dari tepi lubang besar, dan tubuhnya sangat lincah. Setelah meluncur ke Luo Zheng, dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin dari dada Luo Zheng. Mata Luo Zheng tiba-tiba menjadi dingin. Cincin itu adalah cincin Sui Mining Yudie, belum lagi memiliki hampir semua tubuh Luo Zheng, dan cincin itu sendiri sangat penting bagi Luo Zheng. Masalahnya adalah Luo Zheng tidak bisa bergerak sekarang. Bahkan seorang anak beberapa tahun tidak bisa menolak. Dia hanya bisa melihat anak kecil itu memanjat. "Berikan padamu." Anak kecil itu tertawa. "Tidak. Anda mencuri barang orang lain." "Aku ingin memberitahumu melihat adegan ini." Gadis kecil itu marah. "Bagaimana kamu melakukan ini? Jangan lupa," kata anak kecil itu, lalu berbalik dari tepi lubang. Kemudian gadis kecil itu mengikuti, dan Luo Zheng, yang berbaring di lubang besar, mendengar gadis kecil itu berkata, "Kamu tidak memberikannya kembali kepada orang lain, aku akan memberitahumu." Saat suara kedua anak itu pergi dan keheningan mulai terjadi, Luo Zheng bahkan tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Cincin Sumi hilang, dan Luo Zheng tidak terlalu gugup. Segel Luo Zheng di atas ring harus tak terkatakan. Kedua anak yang seharusnya warga sipil ini diperkirakan tidak memiliki pejuang yang kuat dalam keluarga. Masalah terbesar dengan Luo Zheng sekarang adalah membiarkan tubuhnya pulih, setidaknya untuk bergerak. Seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan sekitarnya menjadi kusam dan terbenam di malam hari. Saya tidak tahu berapa lama, Luo Zheng tiba-tiba mendengar langkah kaki, selain langkah kaki, tetapi juga mendengar suara itu. "Apakah itu di sini?" "Ya, hei ayo, mari kita pergi dan melihat, tapi hati-hati." Kemudian Luo Zheng melihat api kuning muncul di tepi lubang besar. Itu adalah beberapa obor yang menyala dan beberapa orang setengah baya. "Ini warga sipil biasa," pikir Luo Zheng lemah. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan bertanya, "Siapa kamu?" Luo Zheng Yi menatap matanya dan bertanya ke mana harus menjawab pertanyaan. "Bangun dia dulu," kata orang lain. Kemudian dua orang setengah baya turun ke tepi lubang besar. Salah satu dari mereka mengikat tali ke tubuh Luo Zheng dan meneriakkan tali dan berteriak, "Tarik!" Tapi di bawah satu tarikan, sutra itu tidak bergerak. "Bagaimana ini begitu berat?" Seseorang berkata dengan takjub. Meskipun Luo Zheng memiliki 8 kaki, tetapi tidak kekar, menurut perkiraan mereka, hanya 100 kilogram kematian, tetapi ada 4 orang dewasa yang menjilati tali, bahkan menarik Luo Zheng. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tubuh Luo Zheng ditempa, dan itu juga tubuh peri. Kepadatan tubuh atau tulang jauh berbeda dengan orang biasa, dan tentu saja jauh lebih penting daripada orang biasa. Faktanya, dalam proses kultivasi, bobot militer terus meningkat. Kalau tidak, daging mereka tidak tahan dengan kekuatan jutaan pound, dan tubuh Luo Zheng jauh lebih berat daripada prajurit rata-rata. Orang-orang ini akan memikirkan cara. Setelah beberapa saat, Luo Zheng tiba-tiba mendengar cambuk seseorang, dan kemudian dia mendengar suara tapal kuda. Kekuatan pada tali akhirnya mengangkat Luo Zheng lubang. Dikelilingi oleh kegelapan, tetapi kegelapan bukanlah halangan bagi Luo Zheng. Setelah dicuci oleh getah pohon dewa, mata Luo Zheng dapat dengan mudah mengatasi penghalang gelap. Sangat disayangkan bahwa Luo Zheng tidak bisa bergerak bebas. Dia hanya bisa membiarkan orang-orang ini menempatkan dirinya di papan, dan kemudian dia mendengar 4 kuda di depannya menarik kudanya sendiri dan bergoyang ke depan.
Dalam waktu singkat, Ye Guang dari Luo Zeng melihat sebuah tenda yang dibangun di sepanjang padang rumput yang luas, tetapi itu bukanlah sebuah suku kecil. Luo Zeng sedikit terhibur, dan sepertinya ini adalah tempat berkumpulnya sekelompok pengembara. "Teman ini, kamu sedang beristirahat di sini sekarang," kata seorang pria paruh baya, membungkuk ke arah Luo Zeng. "Cincin ini diambil oleh putraku darimu dan harus dikembalikan kepadamu." Setelah itu, pria paruh baya yang satu diguncang di depan Luo Zeng, lalu dia membanting bocah lelaki itu di depan Luo Zeng dan mencubit tangan bocah itu dan berkata, "Adapun anak saya mencuri, saya sudah mengajarinya, cepat. Maaf untuk paman, ya, saya minta maaf." Bocah lelaki itu sepertinya menangis untuk waktu yang lama, dan kalajengking itu sedikit serak. Luo Zeng melihat tanda darah ungu di tangan bocah itu. Faktanya, Luo Zeng ingin mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan ini sama sekali. Sangat disayangkan bahwa Luo Zeng tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, sedikit masalah. Ketika orang-orang itu berjalan keluar dari tenda, mereka ditinggalkan sendirian dan berbaring sendirian di tempat tidur. Sepanjang malam, Luo Zeng diam-diam menjalankan Yuan sejatinya sendiri. Untuk melawan badai ruang ungu, Luo Zeng telah menghabiskan semua elemen nyata di tubuhnya, dan sekarang hanya sedikit mengondensasi kembali dunia. Untungnya, dantiannya dapat berlari, dengan sedikit kondensasi dari elemen asli, seperti kabut tunggu dari kelompok yang sama perlahan-lahan berputar di dantian Luo Zeng, dan kemudian mengalir sedikit di sepanjang pembuluh darah tubuhnya. Dalam proses penyeberangan, setelah Luo Zeng terlibat dalam badai ruang ungu, sejumlah besar kekuatan luar angkasa melewati tubuh Luo Zeng, dan sekarang masih ada di 8 klasik Luo Zeng. Jika itu adalah prajurit umum, itu sudah sia-sia. Namun, konstitusi Luo Zeng istimewa. Meskipun meridian tubuh sepenuhnya terhalang oleh kekuatan ruang, bagian dalamnya tidak dihancurkan. Hanya perlu sedikit menghilangkan kekuatan ruang. Bukan tugas yang mudah untuk menghilangkan kekuatan ruang-ruang ini, dan perlu menghabiskan sejumlah pekerjaan. Semalam, Luo Zeng menghilangkan kekuatan seluruh ruang tulang belakang. Meskipun tubuhnya masih tidak bisa bergerak, dia bisa memutar lehernya dan berbicara. Pagi-pagi sekali, tenda dibuka, tetapi gadis kecil itu mengambil pancake dan sekantong air di tangannya dan menyerahkannya kepadanya. Tepat ketika gadis kecil itu akan memberi makan pancake kepada Luo Zeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Mata gadis kecil itu menatap Luo Zeng. Setelah beberapa saat, dia berteriak keras, "Bibi, orang aneh itu bisa bicara." "Aneh?" Wajah Luo Zeng menunjukkan seringai. Ketika suara gadis kecil itu jatuh, tenda segera dibuka, dan orang paruh baya yang menyelamatkan hidup mereka kemarin. "Anak muda ini, apakah kamu sudah bangun?" tanya pria paruh baya itu. "Di mana ini?" Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika saya mendengar masalah Luo Zeng, orang paruh baya juga menunjukkan warna yang aneh. Mereka bertanya-tanya, "Ini adalah padang rumput peternakan, Anda tidak tahu?" "Peternakan Mozu." Wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang mencurigakan. "Maksud kamu apa?" Wajah pria paruh baya itu menunjukkan senyum tak berdaya. "Peternakan adalah peternakan. Apalagi yang bisa kau maksud?" Keraguan Luo Zeng bahkan lebih. "Karena ini adalah peternakan orang Mozu, mengapa penggembala manusia ada? Meskipun Mozu jauh lebih baik daripada ras binatang murni Yaozu, Mozu juga memiliki tulisan dan warisan budayanya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, itu masih asing, bagaimana bisa hidup berdampingan secara damai dengan umat manusia? Terlebih lagi, ketika Tian Zhu Immortal mengatakan bahwa benua ini adalah dunia yang kacau, bahkan lebih mustahil hal semacam ini terjadi." Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba mendengar teriakan di luar, "Iblis membuat orang dewasa datang." Iblis membawa orang dewasa, dan pria muda dan tua dari semua rumah tangga keluar. Pria paruh baya itu mengangguk ke Luo, dan berkata, "Pertama hilang, iblis membuat orang dewasa datang ke peternakan untuk menjemput orang, kita semua harus pergi sesuai aturan." Tirai tenda tidak diturunkan. Luo Zeng bisa melihat bagian luar ketika dia menoleh. "Saya melihat tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian."
Ada 700 atau 800 orang baik yang berdiri bersama dengan rapi, dan semua wanita tua ada di sana. Di depan orang-orang ini, ada 2 iblis tinggi, seluruh tubuhnya berwarna coklat keabu-abuan, tingginya hampir 1 kaki, dan 2 taring panjang mencuat di mulut mereka. Ini adalah keajaiban mulut mereka. Muzu Luo Zeng telah melihatnya. Dalam percobaan Dewa Demon tingkat kelima yang akhirnya dibunuh Luo Zeng adalah seorang Muzu. Kedua iblis itu membuat orang dewasa bergoyang, dan kemudian berkata dengan tenggorokan yang tebal, "Hari ini adalah hari kelahiran gubernur kita. Kita harus membuat pesta besar. Kami ingin 5 orang." Wajah pria paruh baya itu menunjukkan ekspresi tertekan. Di sini, apakah 5 orang akan terlalu banyak? Tidak perlu dibahas. Lebih muda, kamu, dan kamu. Nah, gadis kecil itu enak, segar dan enak. Ngomong-ngomong, bahwa dia juga sihir membuat orang dewasa menjangkau dan menunjuk. Ketika orang paruh baya mendengar kata-kata iblis, wajahnya bahkan lebih sulit. Iblis itu pria besar. Ini tidak cukup. Gubernur besar mengatakan bahwa Anda tidak boleh menjadi gadis kecil, tidak menginginkannya sampai usia 14 tahun. Apakah kamu punya begitu banyak? Hari ini, gubernur senang, saya ingin makan 2 tender. Haha. Dikatakan bahwa iblis melempar tali ke tangan orang dewasa dan pergi ke beberapa orang. Gadis kecil itu ingin melarikan diri, tetapi di mana dia bisa melarikan diri dari tali yang membuat orang dewasa? Dalam sekejap, saya memberikannya dasar yang kuat. Melihat adegan ini, mata Luo Zeng tiba-tiba pecah, mengungkapkan pembunuhan di matanya. Dia menyadarinya sekarang. Ini memang padang rumput peternakan, tetapi itu bukan penggembalaan manusia, manusia hanyalah padang rumput. Hewan-hewan di atasnya. Di padang rumput manusia, sapi dan domba adalah binatang, dan sapi dan domba dipelihara di padang rumput. Hanya ketika sapi dan domba gemuk, mereka disembelih dan dimakan. Di padang rumput Mozu, manusia adalah binatang, dan mereka disimpan di sini, menunggu sampai mereka menjadi gemuk dan kemudian disembelih. Scorpio Abadi pernah berkata bahwa benua ini tidak dapat dipahami. Manusia bukanlah penguasa benua ini. Pada saat ini, Luo Zeng Cai memahami betapa lemahnya manusia di benua ini. Batuk. Luo Zeng tiba-tiba mengeluarkan batuk. Kedua iblis itu membuat telinga orang dewasa sangat tajam. Ketika mereka berbalik, mereka melihat orang-orang di tenda tidak jauh. Kenapa masih ada manusia yang belum datang? Bukankah itu untuk kalian semua? Iblis berkata bahwa orang dewasa terkejut. Pria paruh baya itu menjawab, iblis membuat dewasa, itu adalah orang luar. Luar? Lari dari padang rumput lain. Salah satu iblis membuat orang dewasa mengambil langkah besar menuju Luo Zeng. Luo Zeng yang berbaring di kalajengking tidak bisa bergerak, tetapi matanya dengan dingin menatap Mozu, dan jejak pembunuhan terus-menerus muncul di pupilnya. Di wilayah tengah, hampir semua manusia, Luo Zeng berkelahi dengan orang-orang, tetapi di benua ini, Luo Zeng tiba-tiba memiliki rasa identitas yang besar dengan ras manusia. Ini adalah non-keluarga yang tepat. Jenis hati harus ditafsirkan dengan cara yang benar. Yah, anak ini sepertinya terluka parah. Hari ini juga miliknya. Iblis itu membuat orang dewasa menerbangkan tenda Luo Zeng, dan mengeluarkan selongsong tali dan pergi ke Luo Zeng sebagai tutup kepala. Tepat setelah selongsong tali baru saja dibuang, pikiran Luo Zeng tiba-tiba menempak jiwa, dan langsung menjelajahi sihir untuk membuat pikiran orang dewasa, merobek jiwa Mozu, dan menghancurkan pikiran Mozu. Semua orang melihat bahwa iblis telah menangkap tali di tangan orang dewasa, dan tiba-tiba menabrak kejutan yang tiba-tiba, dan kemudian berdiri diam dan tetap tidak bergerak. Orang-orang Mozu menghadapi mereka. Bahkan, metu coklat sudah mengalir di mata orang-orang Mozu. Orang-orang Mozu sudah mati. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan orang-orang Mozu berbaring telentang, membanting, dan tubuh tinggi itu terbanting ke tanah. Setan lain membuat orang dewasa melihat adegan ini, wajahnya terkejut. Apa yang terjadi? Banyak manusia juga saling memandang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana Anda membuat orang dewasa berbaring di tanah?
Sisa iblis mengeluarkan orang dewasa dari senapan panjang dan berjalan menuju Luo Zeng. Dia penuh dengan warna waspada. Ketika jelas bahwa rekannya di tanah telah mati, senapan itu menunjuk ke arah Luo. Ditanya, "Manusia, apa yang terjadi?" Wajah Luo Zeng menunjukkan sentuhan sarkasme dan menjawab dengan lemah, "Aku membunuh." "Kamu membunuh?" Iblis membuat wajah orang dewasa terlihat tidak percaya. Manusia ini terlihat sangat lemah, bagaimana bisa membunuh Mozu? Mozu dilahirkan untuk menjadi lebih kuat dari manusia. Bahkan iblis di tahun-tahun awal mereka dapat dengan mudah mencabik-cabik manusia. Di mata orang-orang Mozu ini, manusia tidak berbeda dengan domba yang lemah lembut. Satu-satunya perbedaan adalah domba tidak bisa bicara. Percaya atau tidak, relatif bagiku, tidak ada artinya, kamu akan mati. Tatapan Luo Zeng melintas, jiwanya sekali lagi terisolasi, dan sihir itu langsung menghancurkan jiwa orang dewasa. Ye Utong, iblis membuat orang dewasa juga jatuh ke tanah. Melihat dua tubuh yang tidak dia inginkan, Luo Zeng mengerutkan kening, tetapi tidak jauh dari 7 atau 800 orang gemetar. Pria paruh baya yang memimpin pemberani datang dan memandangi dua iblis yang tergeletak di tanah, bergidik dan berkata, "Aku menyelamatkanmu, mengapa kamu ingin bunuh mereka?" Alis Luo Zeng berkerut. "Mereka ingin memakanmu, memakanku, dan mati secara alami, ini, bagaimana ini bisa terkutuk? Orang-orang Mozu memberi kami padang rumput yang luas ini, dan kami seharusnya mendedikasikan diri untuk mereka," kata pria paruh baya itu. Ketika saya mendengar ini, Luo Zeng terdiam. "Jika Anda melakukan ini, lebih baik memiliki babi untuk menjadi babi. Jika Anda tidak malas, Anda akan ingin membunuh orang ini." Ya, Mozu baik untuk kita. Ketika mereka dikirim untuk makan di musim dingin, bagaimana mereka bisa memberontak melawan mereka membunuh dua iblis untuk menjadi dewasa, kita semua takut mati. Hanya perlu mati 5, tetapi sekarang ada ratusan kematian. Apa yang dapat saya? Orang-orang ini tampaknya setuju dengan pandangan orang paruh baya. Alis Luo Zeng semakin berkerut. Orang-orang ini telah disimpan di penangkaran untuk waktu yang lama. Tampaknya mereka benar-benar hewan orang Mozu. Masalahnya adalah ternak itu tidak punya otak. Bukankah kelompok orang ini tidak punya otak? Melihat ketidakberdayaan orang-orang ini, Luo Zeng hanya menutup matanya, dan lebih baik membuka meridiannya sendiri dengan tenang. Tanpa diduga, pada saat ini, tiba-tiba satu orang keluar dan berkata, "Hei, saya pikir dia benar. Mengapa kita harus memberi mereka makanan?" Hanya karena peternakan ini milik Mozu. Setelah mendengar suara ini, Luo Zeng Chai membuka matanya, tetapi melihat seorang remaja di depannya, memegang tongkat kayu tajam dan berdiri di depan pria paruh baya itu. "Apa yang Anda tahu? Kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Kita hanya perlu menyumbang beberapa orang selama liburan. Komunitas kami dapat hidup dengan sangat baik. Jika kita tidak memberikannya, bagaimana suku kita bisa bertahan?" Pria paruh baya itu mengajar, membaca orang-orang Mozu yang tergeletak di tanah mulai menghela nafas lagi. "Sekarang dua iblis sudah mati, saya khawatir mereka akan membunuh kita semua. Apakah kamu tidak berpikir untuk bertarung?" Mata anak laki-laki itu penuh amarah. "Menolak? Bertarung melawan Mozu?" Pria paruh baya itu berkedip. "Apakah itu tidak mati? Ada yang mati dan mendatar, kenapa harus jadi domba untuk disembelih seumur hidup?" kata remaja itu dengan keras kepala. Ketika dia mendengar bocah itu, Luo Zeng Chai sedikit bersyukur. Ternyata tidak semua manusia melakukannya. Manusia-manusia ini seharusnya menjadi makanan yang ditawan oleh orang-orang Mozu, tetapi bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk yang bijaksana. Mustahil untuk benar-benar menjadi seperti sapi dan domba. Ketika pemegang pisau ada di leher, mereka tidak akan tahu bagaimana harus berjuang jantung. Sangat disayangkan bahwa kekuatan manusia ini terlalu lemah. "Kamu, siapa namamu?" Luo Zeng tiba-tiba bertanya. "Nama saya Tutulu." Bocah itu menjawab. Mungkin ketika dia melihat mata Luo Zeng biao dan membunuh dua iblis, pemuda itu sangat menghormati Luo Zeng. "Aku mengajarimu cara bertarung," kata Luo Zeng lemah. "Betulkah?"
Wajah Tutulu menunjukkan ekspresi harapan. Kamu mengajariku hanya metode iblis. Mungkin melihat Luo Zeng tidak mulai membunuh dua orang Mozu, dia berpikir bahwa Luo Zeng menunjukkan semacam hukum iblis. Luo Zeng berkata dengan lemah, tidak, ini bukan hukum iblis. Ini adalah kekuatan. Akankah orang-orang Mozu ini kembali baiklah? Jawab Tutur. Bagus sekali, kamu bisa menontonnya di sebelahmu, kata Luo Zeng. Adapun orang lain, mereka tidak tahu bagaimana menjadi baik. Mereka telah tinggal di padang rumput ini selama beberapa generasi. Ini hampir akhir hidup mereka ketika mereka dimakan oleh orang-orang Mozu. Meskipun beberapa orang di suku memiliki hati yang memberontak, mereka tidak bisa. Untuk melawan orang-orang Mozu, orang seperti itu umumnya mati lebih cepat. Setelah musyawarah dan musyawarah, mereka tidak memiliki care untuk melakukannya. Mereka bahkan menyerah pada ini dan mengabaikan Luo Zeng. Itu adalah bocah lelaki bernama Tutulu yang memegang tongkat kayu tajam di tangannya dan menjaga Luo Zeng. Selama waktu ini, Luo Zeng adalah kekuatan untuk terus-menerus menghilangkan ruang di tubuh. Setelah beberapa jam, Luo Zeng merasakan getaran di tanah. Dia mendongak sedikit, dan sekelompok orang Mozu bergegas ke kuda-kuda besar tidak jauh. Kuda-kuda berkepala tinggi itu tingginya hampir 2 kaki, dan matanya merah, jelas bukan kuda biasa. Apa yang terjadi? Kepala tempat itu adalah tim orang Mozu, sekitar selusin orang, kepala orang yang mengenakan helm berat, bahu dengan duri, sangat kuat. Kamu tidak perlu menemukan seseorang, dua pemborosan ini membunuhku, kata Luo Zeng lemah. Kamu. Orang-orang Mozu menuju ke bawah dan berbalik dan melihat tubuh kedua orang Mozu di depan Luo Zeng. Wajah jelek itu menunjukkan ekspresi aneh. Di mana kematian emas yang kamu bunuh? Tutulu berdiri di belakang Luo Zeng, memegang tongkat kayu runcing dan wajahnya penuh warna waspada. Ya, Luo Zeng mengangguk lemah. Bahkan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah kepalanya. Haha, bagaimana manusia ini berani melawan, ini menarik, ambil dia kembali. Mozu yang berkepala melambai. Kemudian kelompok iblis itu pecah dan berputar ke arah Luo Zeng. Di mata orang Mozu, manusia tidak berbeda dengan hewan seperti sapi dan domba. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa daging manusia mungkin lebih empuk, siklus reproduksinya terlalu panjang, dan lebih sulit untuk dibesarkan. Oleh karena itu, orang Kazu biasanya tidak menyembelih manusia pada hari kerja, dan hanya sebagian dari festival yang akan disembelih untuk perayaan. Setiap kali mereka pergi ke festival Mozu, itu juga merupakan akhir dari kemanusiaan di padang rumput. Saat itu, mereka sering membantai lebih dari selusin orang. Kadang-kadang, manusia akan melawan, tetapi perlawanan semacam itu tidak lain adalah pemberontakan simbolis, atau perlawanan putus asa. Manusia seperti ini akan lebih mengganggu Mozu, dan akan sering mati lebih menyedihkan. Mata Luo Zeng masih seringan air. Di mata orang-orang Mozu, Luo Zeng hanyalah seekor domba yang akan menggigit. Namun, di mata Luo Zeng, semangat Mozu ini seperti semut. Ketika orang-orang Mozu mendekat selangkah demi selangkah, pemuda bernama Tutulu menggenggam tongkat kayu di tangannya, dan ketegangan yang berlebihan membuatnya bergidik, dan Tutulu memiliki ketahanan berdarah di tulang manusia, tetapi tidak ada kekuatan seperti itu. Titik. Pada saat banyak orang Mozu mendekat, mata Luo Zeng sedikit berkedip, dan jiwa dalam pikirannya langsung terpisah dari tubuh, dan kemudian jiwa berubah menjadi pedang dan menyapu masa lalu. Diam, tetapi jiwa telah jatuh ke dalam pikiran banyak orang Mozu, menghancurkan jiwa mereka. Tubuh orang-orang Mozu ini tiba-tiba terkejut, lalu mereka kaku dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap membunuh orang-orang Mozu ini, wajah Luo Zeng tidak berubah sama sekali. Dia mendongak dan menatap Mozu terkemuka di kejauhan dan menutup matanya yang acuh tak acuh. Namun, Tutulu di sekitar Luo Zeng berbeda. Tutulu sangat dekat dengan Luo Zeng. Menghadapi 6 atau 7 orang Mozu, dia siap mati. Dalam hati kecilnya, daripada dimakan oleh orang-orang Mozu, lebih baik bertarung dengan orang-orang Mozu. Bunuh sampai mati. Tapi hanya adegan ini. Pemuda di sekelilingnya hanya melihat, membunuh orang-orang Mozu ini dalam sekejap mata. Ini adalah sarana Tuhan.
Pemuda yang tak tergoyahkan ini pastilah dewa yang dikirim oleh Tuhan. Dada Tuturu terus-menerus bergelombang, dan hatinya bersemangat. Betapa mulianya berdiri di sisi Tuhan. Luo Zeng tidak jelas bahwa Tutulu akan sangat bersemangat. Dia sekarang perlu berkonsentrasi untuk mengeluarkan ruang tubuh yang merepotkan, setidaknya biarkan tubuhnya bergerak. Menurut Abadai Tianzhu, benua ini juga merupakan benua utama, yang pasti lebih dari domain tengah. Itu harus setara dengan benua tempat 4 kerajaan besar berada. Secara alami, akan ada iblis yang kuat, sebelum kedatangan iblis yang kuat. Luo Zeng harus mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Tidak jauh dari sana, kepala iblis yang memberi perintah, memandang Luo Zeng, dan dia merasa takut untuk pertama kalinya. Ketakutan ini sangat aneh, seperti halnya manusia yang takut pada domba. Namun, jika dilihat sekilas, membunuh sekelompok domba, saya khawatir orang normal juga akan takut. Pemimpin Mozu ini mungkin sedang dalam suasana hati saat ini. Sihir, iblis. Kepala Mozu dibalik dan terbang. Sangat disayangkan bahwa Luo Zeng awalnya berencana untuk menyatukan kepala orang-orang Mozu. Sayangnya, itu terlalu jauh dari dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Lupakan saja, biarkan diri Anda bisa bergerak secepat mungkin. Setelah kekuatan ruang di tulang belakang dihilangkan, Luo Zeng mulai mengeluarkan ruang di kaki. Ketidakmampuan untuk bergerak adalah masalah besar bagi Luo Zeng, dan itu juga merupakan masalah utama. Pada saat ini, Tutulu di sebelahnya tiba-tiba jatuh ke dirinya sendiri. Mereka yang terus-menerus keluar dari tenda juga menjatuhkan diri ke Luo Zeng. Dimungkinkan untuk membunuh orang-orang Mozu ini dalam sekejap. Bagi mereka yang tumbuh di penangkaran, mereka awalnya adalah keberadaan Tuhan, atau Luo Zeng sudah menjadi dewa dalam pikiran mereka. Tidak ada yang mau dimakan orang. Mungkin merupakan naluri untuk menyerahkan beberapa orang dalam kelompok etnis setiap tahun, sebagai imbalan atas kelanjutan kelompok mereka. Tapi kekuatan Luo Zeng membuat mereka melihat fajar. Mungkin Luo Zeng adalah dewa-dewa yang mengirimnya untuk menyelamatkan. Luo Zeng tidak memperhatikan mereka. Sebenarnya, dia tidak punya banyak waktu. Dia tahu bahwa lawannya akan lebih kuat dan harus dipulihkan sesegera mungkin. Setelah 1 jam, kaki akhirnya pulih. Luo Zeng berbalik dan seluruh orang tidak lagi berbaring di tanah, tetapi duduk. Setelah 2 jam, kedua tangan juga sadar. Pada saat yang sama, Luo Zeng mengeluarkan ramuan obat dari cincin whisky di dada dan menelannya. Saat melintasi badai ruang ungu, selain meninggalkan banyak ruang di tubuh, masih banyak luka gelap. Setelah 3 jam, Luo Zeng melihat garis hitam di atas padang rumput di kejauhan. Dia sedikit menatap, hanya untuk mengetahui bahwa garis hitam adalah setan yang tak terhitung jumlahnya yang datang. Ribuan iblis. Luo Zeng melirik samar. Meskipun Luo Zeng membunuh dan mengumpat, tetapi sejauh ini tidak ada terlalu banyak untuk dibunuh. Orang yang dia bunuh seringkali adalah orang terkutuk. Orang-orang Mozu di depan mereka adalah orang asing bagi Luo Zeng. Karena kalian semua memiliki jalan menuju kematian, itu akan berubah menjadi kemarahanku, kata Luo Zeng lemah. Orang-orang itu melihat pemandangan ini dan melarikan diri ke Luo Zeng, dan memandang Luo Zeng jauh-jauh. Meskipun mereka percaya bahwa Luo Zeng adalah dewa, dapatkah dia mengalahkan begitu banyak orang Mozu sendirian? Orang-orang ini tidak terlalu yakin, tetapi Tuhan sedang menciptakan mukjizat. Ada juga harapan kekerasan di hati mereka yang bodoh. Di antara Mozu, ada Mozu yang memakai helm emas dan baju besi emas. Itu tiba-tiba membuat minuman keras, dan kemudian semua iblis memiliki kuda tinggi mereka sendiri. Melihat 20 kaki, menatap Luo Zeng. Manusia, apakah kamu dari tanah suci hati Unu? Kepala Mozu bertanya dengan nada muram. Tempat suci hati Unu? Alis Luo Zeng memilih satu, apakah ada tempat suci di atas benua ini? Dan mendengarkan nada orang Mozu tampaknya menjadi tempat suci untuk pembentukan manusia. Mungkin status manusia di benua ini tidak serendah Luo Zeng. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dengan lemah, wajahnya diam.
Kamu tidak perlu tahu dari mana aku berasal. Haha, aku tidak tertarik untuk mengetahui dari mana asalmu. Karena Anda bukan hati ungu, saya tidak keberatan. Prajurit kecil tingkat 7, bahkan bercampur dengan orang-orang yang membunuhku di peternakan, benar-benar terlalu panjang. Sebelum kepala pria itu selesai, melambaikan tangannya dan berbaris dengan ribuan orang Mozu dan pergi ke Luo Zeng Yong pejuang tingkat ke-7. Tatapan Luo Zeng sedikit sesak. Baru kemudian dia mengerti bahwa prajurit tingkat ke-7 mengacu pada 7 lipat dewa. Tampaknya benua ini memiliki nama yang sedikit berbeda untuk ranah, atau ini adalah nama Mozu. Di hadapan Mozu yang melonjak, Luo Zeng tidak mundur, tetapi perlahan berjalan ke depan. Jiwa pertempuran jiwa mengungkapkan kematian yang kuat pada saat ini. Bahkan, lebih mudah untuk menghancurkan jiwa orang lain dengan jiwanya. Ini bahkan lebih mudah daripada menghancurkan perbaikan. Tubuh Mozu, yang dekat dengan Luo Zeng, bergetar dan kemudian jatuh dari kuda. Dari awal hingga akhir, Luo Zeng bahkan tidak mengangkat tangannya, dia hanya berjalan diam-diam di pasukan ini. Ada juga orang-orang Mozu yang sangat memalukan yang memegang palu serigala tebal untuk bergegas menuju Luo Zeng, bahkan jika Luo Zeng langsung menghapus jiwanya, orang-orang Mozu masih memukul palu ke Luo Zeng. Hei! Luo Zeng, yang terkena palu-palu, naik dari tanah tanpa cedera, seperti dewa mati yang berjalan, dan terus berjalan perlahan ke depan. Manusia di belakang Luo Zeng, semuanya memegang mulut mereka, dan mata mereka penuh kejutan. Tutulu menangis dan berteriak dengan penuh semangat, Tuhan, dia adalah Tuhan. Orang-orang Mozu juga makhluk. Naluri semua makhluk hidup di dunia adalah takut mati. Meskipun orang-orang Mozu berani, mereka juga takut mati. Setiap Mozu yang dekat dengan Luo Zeng sangat aneh mati. Di mana lagi orang-orang Mozu lain berani buru-buru langsung. Mereka telah berpegangan pada kuda dan menghindari Luo Zeng di kedua sisi. Tentara Mozu, yang awalnya seperti semburan, tampaknya telah menemukan karang saat ini, dan dipisahkan oleh orang yang kesepian. Di depan Luo Zeng, Mozu yang mengenakan helm emas. Mozu ini adalah gubernur pasukan Mozu ini. Di metu duduk ini, kultivasi Luo Zeng tidak terlalu kuat. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa Luo Zeng adalah serangan jiwa. Gubernur Mozu ragu-ragu sejenak, dan kemudian bergegas ke Luo Zeng tanpa ragu-ragu. Orang-orang Mozu tidak pandai dalam kemampuan jiwa. Di benua yang kacau ini, setiap ras harus diperkuat sesuai dengan kekurangannya sendiri. Oleh karena itu, Gubernur Mozu memiliki harta rahasia yang dapat menahan serangan jiwa. Selama serangan jiwa anak ini tidak efektif terhadap dirinya sendiri, dia sama dengan miliknya. Ini adalah satu-satunya ide bahwa Gubernur Mozu bergegas ke Luo Zeng. Di hadapan gubernur yang seperti iblis yang seperti bukit, Luo Zeng masih berdiri diam dan tidak bergerak. Ketika Raja Iblis bergegas ke tubuh Luo Zeng, kalajengking merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Itu melompat dari saat itu, membawa pistol panjang di tangannya dan membungkusnya dalam jarak jutaan mil. Luo Zeng menepi. Di hadapan senjata ini, Luo Zeng masih tidak mengelak, biarkan ujung depan senjata panjang itu menghantam dirinya sendiri. Kekuatan yang didorong oleh skuadron itu begitu dahsyat sehingga senjata itu mungkin bisa menghancurkan bukit. Mati. Mati lemas Gubernur Mozu benar-benar dilampiaskan pada saat ini, dan anak manusia aneh di depannya bahkan kehilangan lebih dari setengah tentaranya. Namun, pada saat Mozu duduk dipukuli padanya, jiwa Luo Zeng sekali lagi ditembakkan dari alisnya dan dilarikan ke pikiran Gubernur Mozu dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Tepat ketika jiwanya baru saja menyentuh Gubernur Mozu, dia tiba-tiba memasang penutup pelindung kuning pucat di sisi lain. Menahan harta serangan jiwa. Sayangnya, nilainya terlalu rendah. Wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit tawa. Luo Zeng memperkirakan bahwa harta dari tubuh Mozu Dudu ini melawan serangan jiwa hanya tentang roh kelas atas. Jika harta karun ini adalah peri kelas atas, atau orang suci mungkin mampu menahan serangan jiwa Luo Zeng, itu hanya senjata spiritual di daerah tersebut. Di depan jiwa-jiwa Luo Zeng, itu seperti pasta kertas. Menggaruk. Bentak. Dua suara datang pada saat bersamaan.
Suara pertama adalah suara pecah dari tutup pelindung kekuningan. Penutup pelindung tidak membentuk sedikit pun penghalang pada jiwa Luo Zeng. Itu seperti cangkang telur yang pecah. Kemudian jiwa Luo Zeng telah masuk jauh ke dalam pikiran Gubernur Mozu dan menghancurkan jiwanya yang rapuh secara langsung. Suara kedua adalah senjata panjang dari Mozu Dudu yang dipukul di Luo Zeng. Orang-orang Mozu dulu pandai dalam hal kekuatan. Terlebih lagi, senjata ini dipacu oleh pasukan, dan itu penuh dengan kekuatan ledakan, dan suara ledakan pecah di Luo Zeng. Persis seperti meriam raksasa yang meledak, itu memekakan telinga. Kemudian tubuh Luo Zeng seperti layang-layang patah yang dengan cepat muncul ke belakang, memotong rumput menjadi selokan sepanjang 100 kaki dan sedalam 1 kaki. Kekuatannya tidak buruk, kata Luo Zeng dengan lemah. Kemudian dia membanting kakinya dan seluruh orang itu membalik di udara dan melompat keluar dari selokan, mengguncang seluruh tubuhnya. Kekuatan Luo Zeng di ruang angkasa tidak sepenuhnya hilang, tetapi tangan dan kakinya dapat bergerak, tetapi gerakannya masih sangat tumpul, jadi sangat aneh. Iblis dari Mozu yang melepaskan tembakan ke arah Luo Zeng seperti patung tanah liat, berdiri di tempat yang sama dan diam. Banyak prajurit Mozu diam, memperhatikan gubernur mereka. Saat ini mereka tidak yakin apa yang terjadi, hanya tahu bahwa gubernur mereka seperti dilemparkan hukum. Di padang rumput, hembusan angin bertiup, dan tubuh besar gubernur Mozu jatuh ke tanah dengan gemerincing. Gubernur sudah mati, gubernur dipromosikan menjadi prajurit urutan ke-10 tahun ini, dan dia akan mati di tangan anak manusia. Anak itu bukan manusia, dia adalah inkarnasi iblis. Satu-satunya pukulan kuat dari gubernur adalah bahwa bahkan jika badak dibombardir, masih perlu dilakukan retakan. Anak manusia ini sebenarnya baik-baik saja. Kematian Mozu Dudu telah membuat semua sekte Mozu gemetar ketakutan. Apa yang membuat mereka merasa tidak enak adalah Luo Zeng telah membuat pukulan yang sangat kuat ke Mozu Dudu, bahkan tanpa kerusakan, di otak sederhana banyak orang Mozu. Ini sama sekali tidak bisa dimengerti. Bagi Luo Zeng, orang-orang Mozu ini hanyalah ngengat yang melawan api, berapa banyak yang mati. Meski otak mereka sederhana, mereka tidak rela mati tanpa alasan. Setelah kematian Mozu, mereka membalikan kuda dan menyebarkannya. Tentara ribuan iblis yang mengesankan sekarang hanya menyisakan tubuh dari tanah, dan tidak ada bekas luka yang terlihat di setiap tubuh. Dia melawan pasukan Mozu sendirian. Dia adalah Tuhan kita yang sejati. Di belakang mereka, semua manusia melihat ke bawah, dan mereka jatuh ke tanah. Selain gadis kecil dan anak laki-laki asli, mereka bersembunyi di sudut dan memandang Luo Zeng dengan rasa ingin tahu. Dalam pikiran kecil mereka, belum banyak konsep, dan hanya jelas bahwa Luo Zeng adalah orang yang sangat kuat. Setan-setan itu telah saya bunuh. Mereka seharusnya tidak datang lagi untuk saat ini. Anda dapat memilih untuk melarikan diri, saran Luo Zeng. Menurut kesimpulan Luo Zeng, orang-orang Mozu ini seharusnya menjadi garnison dari kekuatan iblis tertentu. Dia membunuh Dudu dari pasukan Mozu, dan pasukan Mozu pasti akan mengirim penyelidikan Mozu, bahkan jika Luo Zeng sendiri. Jika kekuatannya percaya diri, dia tidak akan bisa mengganggu kekuatan sendirian. Kami tidak pergi kemana-mana, kami hanya mengikuti Tuhan yang benar. Ya, hanya Tuhan yang bisa membimbing kita. Manusia ini hanya berkembang biak di padang rumput yang ditentukan oleh Mozu. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada, dan mereka tidak tahu bagaimana dunia luar bertahan. Karena ketidaktahuan, ia menjadi bodoh dan menganggap Luo Zeng sebagai sosok seperti dewa. Bagi Luo Zeng, ini memang sangat memusingkan. Tujuan kedatangannya ke benua yang kacau ini adalah menara dosa. Pada awalnya, Luo memohon belas kasihan pada manusia ini, sepenuhnya dari belas kasih dari ras yang sama, tetapi bagaimana dia bisa melakukan latihan ini untuk mengatur mereka? Selain itu, bahkan jika Luo Zeng ingin melindungi manusia-manusia ini, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, dia tidak akan ragu dalam hal seperti itu, jadi Luo Zeng mengangguk dan berkata, jika ini masalahnya, maka kita akan pergi dari sini bersama. Meskipun kehidupan dan kematian orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng, tetapi dia tidak sepenuhnya berdarah dingin.
Kata-kata Luo Zeng seperti dewa di telinga manusia ini. Mereka termasuk dalam keluarga nomaden dan terus-menerus bermigrasi di atas peternakan mozu yang besar ini, seperti kawanan ternak, dan segera orang-orang ini mengemasi tenda dan barang bawaan mereka dan mulai keluar. Sebelum kudanya dilempar, pria itu dan dua pemuda lainnya mendorong gerobak dan membiarkan Luo Zeng duduk. Luo Zeng tidak menolak, dan kemudian dia harus sepenuhnya memahami kekuatan ruang di dalam tubuh, dan membiarkan tubuhnya kembali ke kondisi puncak. Selain itu, ia memiliki hal yang lebih penting, yakni membuka jalan. Setelah tubuh pemurnian mencapai tingkat tertentu, perlu untuk membuka platform Tao. Platform Taois 8 kali lipat. Setiap yang berat sangatlah sulit. Kuncinya adalah Chiron telah berjanji pada dirinya sendiri. Jika platform Tao dibuka, itu akan mengajar diri sendiri untuk menjadi dewa tertinggi. AS roda tidak lagi berputar sepanjang waktu. Di atas papan yang bergelombang, Luo Zeng duduk berlutut, dan elemen nyata di tubuh berputar. Setelah menghabiskan setengah hari, Luo Zeng akhirnya benar-benar menghilangkan semua kekuatan luar angkasa di tubuhnya, dan kemudian dia mencemooh dada cincin Sui, yang merupakan tulang giok di tangan Luo Zeng. Awalnya, Luo Zeng ingin memasuki makam abadi Tianzhu. Tujuannya untuk membuka tulang Tao. Itu digunakan untuk membuka kuil Tao dan akhirnya memahami apa yang disebut makam Tianzhu Xian. Faktanya, itu adalah tempat di mana Dewa Tianzhu biasa memilih pengangkut udara. Tulang yang abadi tidak, tapi mereka memiliki tulang binatang. Tianzhu Xianren pernah menceritakan bahwa tulang giok ini adalah kerangka dari singa awan yang mengejar. Harta karun di makam peri Tianzhu hampir semuanya adalah keberadaan para suci, dan masing-masing tidak akan terlalu buruk. Mengejar singa dan unicorn super suci adalah kerabat dekat, tetapi mengejar singa bukanlah binatang super, tetapi binatang buas umum, tetapi itu sudah cukup untuk Luo Zeng saat ini, tidak mungkin mengambil tulang binatang super untuk memuaskan. Platform 8 arah yang akan dibuka adalah Baiawi Tai, Sen Mentai, Feng Mentai, Qi Hai Tai, King Ling Tai, Zhao Hai Tai, dan Seng Tai dan Diet Taiwan. Meskipun Luo Zeng telah mengalami kuancing, tubuh juga telah menghasilkan kalajengking, tetapi penghuni haki hanyalah jalan masuk dari teknik pemurnian. Inilah mengapa naga merah mengizinkannya untuk membuka jalan dan kemudian dia bisa belajar sendiri yang terbaik. Alasan para dewa. Letakkan tulang giok dengan lembut, dan kalajengking yang kejam dari Luo Zeng perlahan-lahan mengalir keluar. Qian Yuan dan Zhen Yuan adalah dua karakteristik yang sangat berbeda. Jika Yuan yang sebenarnya seperti kabut, bahkan jika itu adalah bencana nyata, elemen kehidupan dan kematian yang sebenarnya hanya akan menjadi lebih intens dan halus. Namun, Qian Yuan sangat kental, dan alirannya sangat lambat, dan Qian Yuan sepenuhnya bergantung pada produksi sendiri oleh militer, dan tidak dapat bergantung pada transformasi langit dan bumi, sehingga tidak dapat ditambah tanpa batas. Ketika Qian Yuan baru saja tenggelam dalam tulang binatang itu, Luo Zeng mendengar teriakan singa yang ganas di telinganya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Suara singa ini berasal dari keganasan mengejar singa di binatang buas. Bahkan naga, makhluk yang dekat dengan binatang buas, dapat disimpan di tulang mereka untuk waktu yang lama, belum lagi pengejaran singa adalah binatang nyata, dan unicorn super binatang kuat lainnya adalah kerabat dekat. Ketika retribusi Luo Zeng terbenam di tulang giok, keganasan di tulang giok diaktifkan. Tepat ketika suara singa baru saja pecah, Luo Zeng segera mendesak Yuan asli untuk membungkus tulang giok dan menekan keganasan di tulang giok. Bahkan dengan penindasan kehidupan keras Luo Zeng, suara singa ditekan oleh 99, tetapi masih ada suara yang lemah. Ratusan orang di sekitar Luo Zeng juga bertatap muka, pucat, dan orang-orang dengan tubuh yang lebih lemah menggigil, dan kaki mereka lembut dan duduk di tanah. Untungnya, Luo Zeng Suo menghela nafas lega. Jika itu benar-benar meletus oleh keganasan tulang giok ini, saya khawatir tidak ada orang biasa di sekitar yang bisa bertahan. Setelah menggunakan yuyuan untuk merendam tulang giok, Luo Zeng mulai menghaluskan tulang giok dan terus menyerap esensi tulang giok. Platform Tao adalah 8 kali lipat, dan perlu untuk melemparkan 8 platform ke dalam tubuh.
Luo Zeng sekarang menggunakan esensi tulang giok ini untuk melemparkan Bai Huitai. Sedikit esensi giok terus diserap oleh Luo Zeng, dan kabut putih susu muncul di alis Luo Zeng. Dalam kabut putih, samar-samar terlihat bahwa platform Tao perlahan-lahan terbentuk. Setelah seluruh tulang giok diserap, Bai Huitai alisnya masih belum bisa dibuka. 8 diagram Dao Tai bukanlah ambang batas rendah untuk memahat, bahkan jika Luo Zeng menggunakan binatang buas untuk membuka platform Tao tidaklah mudah. Sebuah tulang giok tidak cukup. Luo Zeng mengeluarkan tulang giok dari cincin sumi. Kali ini, Luo Zeng sangat berhati-hati dan memimpin dalam membungkus tulang giok dengan yuan asli untuk menghindari keganasan singa yang mengejar di tulang giok lubang angin. Saat akar binatang dan tulangnya disempurnakan, kabut di alisnya di panggung Bai Hui berangsur-angsur menghilang. Jika Luo Zeng menutup matanya, perut putih dari perut ikan berdiri tegak. Pada saat ini, yuan-yuan, yang awalnya didistribusikan secara merata di Luo Zeng, mulai perlahan-lahan berkumpul menuju Bai Huitai di Luo Zeng, dan beroperasi secara perlahan dan merata. Bai Huitai adalah dasar dari platform 8 lantai. Setelah pembangunan Bai Huitai, kecepatan Qian Yuan akan meningkat secara eksponensial, dan 8 platform di tubuh patung memiliki fungsinya sendiri. Begitu semuanya terbuka, hanya dengan kekuatan pecahnya Qian Yuan, Anda dapat menghadapi yang kuat dan mati. Ini hanya penyulingan umum. Seperti Luo Zeng, dia sekarang memiliki tubuh peri kelas atas. Dengan letusan Qian Yuan, kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Dalam prosesnya, Luo Zeng sudah keluar dari papan untuk jarak pendek. Pemandangan di benua ini benar-benar berbeda dengan pemandangan di wilayah tengah. Setelah peternakan, ada tempat-tempat gelap, bumi, gunung, tanaman, semuanya gelap, membuat orang merasa sangat tertekan. Jalan ini datang, dan tidak ada iblis, bahkan tidak ada makhluk apapun, tetapi itu sangat tidak terduga. Tetapi semakin diam, semakin tersembunyi krisis. Luo Zeng juga memahami kebenaran ini, dia bahkan samar-samar merasa bahwa ada makhluk di macam rahasia, makhluk itu lebih dari satu, dan datang dari segala arah. Ini juga alasan mengapa jiwa Luo Zeng sangat sensitif setelah memasuki jiwa perang. Jika dia terbiasa, dia tidak bisa merasakan macam-macam ini. Apa yang terjadi? Bahkan jika orang-orang kuat dari Mozu sedang mencongkel, mengapa mereka tidak melakukannya? Keraguan Luo Zeng semakin meningkat. Namun, dia pertama kali datang ke benua ini, dan hidupnya tidak dikenal. Dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan di benua ini. Dia benar-benar dalam keadaan tidak jelas. Sekarang dia hanya bisa membawa sekelompok orang ini untuk mengambil langkah. Apa yang Luo Zeng tidak tahu adalah bahwa pasukan yang memata-matai dia juga bertanya-tanya. Karena Luo Zeng melewati tempat transmisi jarak jauh, itu awalnya adalah tempat yang sangat halus. Ini adalah sudut timur laut dari benua yang kacau, dan nama daerah ini disebut Padang Rumput Tianying. Padang Rumput Tianying yang asli adalah tanah yang subur. Sebelum 10,000 tahun yang lalu, manusia berakar di sana-sini peradaban yang makmur. Namun, di atas daratan yang kacau, umat manusia pada awalnya tidak didominasi. Sejauh ini, telah dalam tahap hegemoni Baizu. Berbagai ras telah disalibkan satu sama lain, dan perselisihan menjadi kacau. 5.000 tahun yang lalu, penyebaran perang Mozu menghancurkan peradaban yang dibangun oleh umat manusia. Sekarang, selain dari Mozu, ada juga kekuatan Teran dan keluarga besar lainnya. Setelah ribuan tahun berperang, ketiga suku itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan perang berlangsung sengit. Akhirnya, mereka membangun benteng mereka dan membentuk keseimbangan yang rapuh, yang mengarah ke situasi saat ini. Dan Luo Zeng, dengan ratusan orang ini di tengah-tengah tiga balapan ini. Karena pemeriksaan dan keseimbangan antara tiga ras, Padang Rumput Tianying tidak pernah berperang dalam dekade terakhir, dan situasi kacau pernah ditekan. Oleh karena itu, ketiga ras tersebut dikembangkan di sekitar wilayahnya masing-masing. Tapi tidak ada yang memikirkannya. Di tepi tanah yang ditempati oleh Mozu, ada manusia aneh di padang rumput yang awalnya digunakan untuk menampung manusia. Dengan satu orang,
ribuan iblis terbunuh dan terbunuh. Setelah gubernur iblis, dia berada di jalan dengan sekelompok orang. Ketika kekuatan Mozu bereaksi, Luo Zeng telah membawa orang ke dalam segitiga halus. Selain Luo Zeng Baili, dua perang Mozu akan berdiri di dinding yang berkelanjutan, dan wajah dari dua perang Mozu akan mengungkapkan warna yang meragukan. Dari mana anak manusia itu berasal? Orang-orang berikut melaporkan bahwa itu tampaknya tiba-tiba muncul di padang rumput. Dikatakan bahwa masih ada orang yang melihat awan energi yang sangat besar pada hari yang sama. Tampaknya ada fluktuasi di saluran luar angkasa. Ini adalah masalah sepele untuk mengambil beberapa manusia di penangkaran. Saya hanya takut dengan konspirasi apa yang tersembunyi di dalam diri anak itu. Meskipun manusia itu lemah, mereka selalu licik. Saya pikir itu harus dihentikan, tapi tempat di mana dia benar-benar terlalu sensitif. Jika kita bergerak, manusia mungkin juga akan menembak. Tidak hanya itu, tetapi keluarga Sayap malah mungkin tidak dapat menahannya. Kedua perang Mozu juga ragu-ragu, dan salah satu panglima perang akhirnya berkata, laporkan masalah ini kepada saya Dao. Anak itu berjalan perlahan dengan sekelompok orang biasa. Kami masih punya waktu untuk mempertimbangkannya. Berjalan dengan sekelompok orang biasa, kecepatan Luo Zeng sangat lambat, dan jalan ratusan mil mungkin tidak memiliki waktu yang harum untuk Luo Zeng, tetapi ratusan orang ini perlahan-lahan bergegas, butuh beberapa hari. Waktu malam. Di sisi lain, ada tiga manusia yang juga penuh keraguan. Ketiga pria itu mengenakan baju besi dan milik para jenderal di ketentaraan. Salah satu pria paruh baya dengan janggut dan janggut duduk di atas benteng dan tersenyum. Saya berkata, dari mana orang itu berasal? Hanya kekuatan para petarung tingkat 7, yang benar-benar pergi ke peternakan Mozu untuk menangkap ratusan orang. Apa yang ingin dilakukan pria itu bahwa dia sampai mati, tidak bisa dijelaskan. Bagaimanapun, kami tidak melihatnya, dan akhirnya menikmati kenyamanan 10 tahun. Jika kami keluar, saya takut untuk bertarung, kata manusia lain dengan dingin. Tidak, masalah ini, saya harus melaporkannya kepada saya. Ini memang hal yang aneh. Kami tidak bisa memutuskan tanpa izin. Tidak peduli dari mana anak itu berasal, dia adalah manusia. Pembicara terakhir adalah seorang pria muda. Sangat tak tertandingi, ada rambut perak, sepasang pupil berkedip cahaya biru. Pria paruh baya dengan janggut dan wajahnya menggelengkan kepalanya. Hal ini harus dilaporkan, tetapi masalah terbesar adalah anak itu telah melewati malam iblis. Ini adalah masalah terbesar. 3 balapan mengawasi tim Luo Zeng dengan cermat. Pada hari pertama, saya berjalan 40 mil. Hari berikutnya, saya berjalan 45 mil. Pada hari ketiga, saya berjalan 30 mil. Pada hari keempat, anak panah dengan lengan tebal meledak dari jarak 10 mil, dan terbang dengan suara siulan yang keras. Panah besar terbuat dari tulang binatang, dan pedang itu penuh dengan rune aneh. Tembakan panah tulang dari kejauhan tidak menembak siapapun, tetapi ditembak di depan Luo Zeng, setengah dari panah tidak masuk ke tanah. Melihat panah tulang di depannya, Luo Zeng mengerutkan kening dan berkata, apakah ini peringatan? Panahan yang luar biasa akhirnya jatuh di depan Luo Zeng, tidak diragukan lagi ini adalah peringatan. Jika Luo Zeng terus membawa orang ke depan, panahnya tidak ditembakkan ke tanah, tetapi ditembakkan ke Luo Zeng. Di antara retribusi dan keragu-raguan, tidak jauh dari pohon hitam bersinar lampu hijau, dan kemudian goyangan, rimpang tebal ditarik keluar dari tanah dan perlahan berjalan menuju Luo Zeng. Orang lain melihat pemandangan ini, mereka panik dan bersembunyi di belakang Luo Zeng. Namun, Luo Zeng sangat tenang, dan dia bukan orang pertama yang melihat tanaman yang dia jalani. Di jalan persidangan, Luo Zeng telah melihatnya, tetapi kepalanya tidak terlalu besar. Pohon besar itu perlahan berjalan menuju Luo dan melambaikan cabang-cabang yang tebal. Lalu dia berkata dengan suara lama, manusia, pergi dari sini, bagian depan bukanlah tempat yang bisa Anda tuju. Masih peringatan, sepertinya saya harus mengubah arah. Tatapan Luo Zeng sedikit berkedip. Jika dia sendirian, Tian Gao adalah seekor burung, dan di mana ia biasanya bergerak perlahan di tanah?
Pikiran ini baru saja lahir, dan tubuh Luo Zeng tiba-tiba mengeluarkan suara yang membosankan. Nak, menurutku kau harus tetap tinggal. Luo Zeng menoleh dan melihatnya, dan tiba-tiba ada ratusan orang Mozu. Sebagian besar dari ratusan orang Mozu mirip dengan Mozu Dudu, dan dua di antaranya sangat kuat. Salah satunya hanya berbicara. Melihat kedua orang Mozu itu, wajah Luo Zeng menunjukkan senyuman tipis. Mengapa tinggal atau mati, kata Seng Mozu, kamu hanyalah petarung tingkat 7, dan tidak ada kemampuan untuk berjuang. Luo Zeng juga sangat ingin tahu tentang sistem hierarki benua ini, jadi Luo Zeng bertanya, saya adalah petarung tingkat ke-7, lalu Anda siapa? Aku, bukan prajurit, aku adalah pejuang, panglima perang tingkat ke-5. Mozu kembali ketawa. Apakah itu? Wajah Luo Zeng menunjukkan senyuman. Tubuh kalajengking tiba-tiba pecah, dan kecepatannya pecah dalam sekejap mata. Inilah manfaat dari tubuh pemurnian, yang dapat meletus dalam waktu yang sangat singkat. Sosok Luo Zeng seperti hantu, jarak puluhan kaki hampir berkedip, dan saat datang ke orang-orang Mozu, tubuh itu sudah melewati masa lalu. Orang-orang Mozu adalah prajurit 8 tingkat, dan reaksinya tidak menyenangkan. Masalahnya, orang Mozu selalu dikenal karena kedagingannya yang kejam. Tidak ada manusia yang berani menghadapi orang Mozu. Itu murni telur yang menabrak batu, mencari kematian. Melihat pria di depannya, dia sendirian dan menabraknya. Wajah prajurit Mozu menunjukkan cibiran. Favoritnya adalah persaingan kekuasaan. Tidak ada manusia yang berani bersaing dengannya. Karena aku sedang mencari kematian, aku akan memenuhimu. Haha, perang Mozu akan melewati bahu, dan mereka tidak akan menghindarinya. Pada saat pertempuran Mozu, mata Luo Zeng terbanting dan 500 sisik naga tiba-tiba pecah. Tubuh-tubuh juga diberi energi kembali, dan kekuatan seluruh tubuh mencapai situasi yang mengerikan. Orang-orang Mozu dewasa bertubuh tinggi dan tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia. Daging dan tulangnya jauh lebih kuat dari manusia. Oleh karena itu, sebagian besar orang Mozu mengambil jurusan pemurnian, yang merupakan bidang terbaik mereka. Namun, orang-orang Mozu tidak menganggap bahwa tubuh Luo Zeng bukanlah masalah tirani. Tubuh Luo Zeng, yang memiliki tubuh peri kelas atas, tidak bisa dihancurkan sama sekali. Ditambah dengan deru Luo Zeng yang melesat ke ekstrem, di bawah tabrakan ini, ada pemandangan yang mencengangkan. Dengan semburan suara, peperangan iblis benar-benar dimasukkan ke dalam kabut berdarah oleh Luo Zeng. Darah coklat itu menyembur seperti kembang api. Baju besi, aksesoris, dan lengan di tubuh juga pecah berkeping-keping, dan mereka berserakan. Ada juga lapisan tubuh ungu hitam samar di permukaan Luo Zeng yang mengambang di udara. Lapisan elemen nyata ini tidak digunakan untuk melindungi tubuh, hanya untuk memblokir percikan darah. Seorang prajurit iblis sangat dihancurkan oleh Luo Zeng. Orang-orang Mozu itu menatap Luo Zeng, barusan, salah satu pemimpin mereka, perang Mozu tingkat ke-5 akan diledakkan oleh manusia ini. Mengapa demikian? Ada beberapa orang Mozu yang bodoh dan membosankan yang tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Luo Zeng melakukan tendangan voli, dengan bangga menghadap orang-orang Mozu ini, dengan dingin bertanya, apa? Masih ingin meninggalkan saya? Bukan hanya orang-orang Mozu yang linglung saat ini, atau satu-satunya orang yang tidak linglung adalah manusia biasa yang dibawa oleh Luo Zeng. Manusia ini bukanlah pejuang, dan tidak ada konsep pangkat militer di hati mereka. Bagi mereka, Luo Zeng membunuh satu orang-orang Mozu, membunuh gubernur Mozu, membunuh perang Mozu akan memiliki efek yang sama. Luo Zeng telah menjadi dewa dalam pikiran mereka, dan Tuhan itu maha kuasa. 20 mil jauhnya, lebih dari 20 manusia bersembunyi di hutan. Pria paruh baya dengan janggut menarik napas dalam-dalam dan wajahnya luar biasa. Anak ini, apakah itu manusia? Tanda tanya, apakah itu manusia? Anda tidak akan melihatnya. Yang lainnya berkata dengan dingin. Sisi lain dari pemuda berambut perak berkata, ini memang manusia, tetapi latihan kultivasi sangat berbeda dari kita. Prajurit tingkat ke-7 akan langsung menghancurkan perang tingkat ke-5, dan pihak lain masih seorang Mozu. Orang ini bukan karakter tanah suci teran kita.
Tidak mungkin, jika tanah suci yang besar dikirim, kita tidak bisa tahu, apalagi jika orang ini begitu mempesona, akankah tempat suci membiarkan dia berjalan sendirian? Siapa yang bisa bertanggung jawab atas kejatuhan itu? Jika orang itu terlatih, lemparlah. Menara dosa dapat memberi kita manfaat tak terbatas dari teran. Dia tidak bisa mati. Orang lain dengan cepat menganalisis. Ya, semua biayanya harus dibayar, Anda harus mempertahankannya di mata pemuda berambut perak, cahaya biru tiba-tiba mekar. Pria paruh baya dengan janggut dan janggut mengeluarkan parang dan dengan lembut menggosokkannya pada pohon di sebelahnya. Dia tersenyum dan berkata, sekarang, mari kita lihat situasinya. Saya khawatir kelompok iblis ini tidak dapat membantunya. Jika dia bisa membunuh orang-orang Mozu ini dan kemudian berbalik, ini adalah solusi yang tepat. Selain manusia, 3 orang di belakang pohon tua yang bergerak, 3 orang mengandalkan batang besar. Jika Luo Zeng melihat penampilan mereka, mereka akan segera mengetahui bahwa ketiganya hampir sama dengan karakteristik Sword Spirit Knight. Telinga runcing, tubuh hampir sempurna, kaki ramping, seolah-olah ras yang diciptakan oleh para dewa, mereka adalah keluarga malam iblis. Salah satu malam iblis betina memiliki busur tulang besar. Dia memiliki tinggi hampir 8 kaki, dan lengkungan tulangnya lebih panjang dari keseluruhannya, dan ada anak panah besar di belakangnya. Di antara tempat anak panah ada anak panah 5 tulang. Manusia itu sangat unik, kata wanita dari keluarga malam iblis. Unik, itu tidak ada hubungannya dengan kita, selama dia tidak masuk ke wilayah kita, jawab laki-laki lain dari malam iblis. Baiklah, saya mengerti, wanita dari malam iblis itu mengangguk, dan kemudian dia berbalik, seolah-olah dia adalah seekor ceetah yang memanjat pohon, tubuh yang tinggi dan ringan telah melompat ke puncak pohon yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat, bakat Mozu itu kembali. Ekspresi tertegun mereka mulai berubah terus-menerus, dan kemarahan, kesedihan, keterkejutan dan penampilan lainnya bergantian di wajah, tetapi ekspresi yang akhirnya menempel di wajah mereka adalah penghinaan, ya, penghinaan yang mendalam. Orang-orang Mozu pandai berperang, dan mereka tidak takut mati. Dalam pikiran mereka, adalah suatu kemuliaan mati di medan perang, tapi, dibunuh secara langsung oleh tubuh manusia yang lemah, ini bukanlah kemuliaan. Ini penghinaan. Bagaimana sebenarnya Luo Zeng melakukannya? Mereka tidak bisa memikirkannya jika mereka tidak bisa memahaminya. Saat ini mereka hanya ingin mencabik-cabik Luo Zeng. Banyak prajurit iblis dan wajah iblis terdistorsi oleh amarah, dan mereka bergegas menuju Luo Zeng. Robek pria itu dan robek menjadi beberapa bagian. Aku ingin mengupas kulitnya dengan pisau tajam dan menelan dagingnya. Putar dia menjadi twist dan tanam di tanah. Orang-orang Mozu berjongkok saat mereka bergegas menuju Luo Zeng. Ekspresi wajah Luo Zeng sedikit, dan manusia mungkin memiliki beban psikologis pada Luo Zeng. Namun, alien ini dibantai, meskipun mereka memiliki kebijaksanaan, tetapi mereka mirip dengan membunuh ayam di hati Luo Zeng. Biarkan aku melihat cara membunuhmu, senyum dingin muncul di wajah Luo Zeng. Setelah angin dan embun beku, hati anak itu menjadi lebih tenang dan dingin. Meskipun keluarga Luo Zeng berubah secara dramatis, hatinya tidak dingin. Tanpa diduga, ketika memahami pedang yang sempurna, Yin yang salah memasuki pembunuhan Jian Shan, sebenarnya itu untuk membunuh Kendo. Namun, tidak banyak radon yang terakumulasi di tengah Luo Zeng, karena dia bukan pembunuh, umumnya bukan pihak lain untuk membunuh diri mereka sendiri. Luo Zeng tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Di benua yang kacau ini, Luo Zeng tidak memiliki terlalu banyak keraguan. Alasan terbesarnya adalah pihak lain itu bukan manusia. Mati. Luo Zeng tiba-tiba mengeluarkan pedang suci di tangannya, dan pedang berayun ke atas, dan tubuhnya seperti pesawat ulang-alik orang-orang Mozu. Jika tubuh Mozu adalah elang, maka sosok Luo Zeng seperti skilar yang cerdas, di mana pesawat ulang-aliknya cepat, hanya lewat dengan lembut, kehidupan dipanen, dan satu Mozu terus-menerus jatuh di udara, jongkok berat di tanah menderu di mata, di tengah-tengah kehidupan mereka, menatap manusia di langit. Mengapa?
prajurit tingkat 7 bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dalam sekejap, ratusan orang Mozu meninggal, sebagian besar dari mereka. Orang-orang Mozu ini dianggap sebagai elit Mozu. Mereka pada dasarnya adalah urutan ke-8 untuk kekuatan petarung tingkat 9, tetapi bagi manusia itu seperti memotong beras pada umumnya, bukanlah kontes pada tingkat kekuatan. Perang Mozu tidak bisa ditoleransi, meraung, dan tubuh besar pecah di tubuh besar. Di tangannya, sepasang palu tembaga besar muncul, dan palu itu diarahkan ke Luo Zeng. Perang Mozu ini akan menjadi prajurit tingkat 6. Itu sedikit lebih kuat dari prajurit tingkat 5 yang dihancurkan oleh Luo Zeng. Di hadapan sepasang palu perunggu yang lebih besar dari Luo, pedang panjang di tangan Luo Zeng sedikit. Setelah bergoyang, palu itu dipotong menjadi 2 bagian. Palu tembaga itu mungkin adalah senjata kelas berikutnya. Bisakah kamu melawan pedang suci di tangan Luo Zeng? Manusia di hutan melihat pedang panjang di tangan Luo Zeng, dan mereka sedikit khawatir. Orang ini tampaknya menjadi perangkat suci? Tiran lokal sejati, prajurit tingkat ke-7, benar-benar dapat memakai perangkat suci? Ya Tuhan, saya pikir dia mungkin juga orang kuat di tanah suci. Pria paruh baya dengan janggut menghela nafas. Prajurit tingkat ke-7? Dia benar-benar hanya memiliki perbaikan perang tingkat ke-7, tetapi apakah Anda pikir dia benar-benar memiliki kekuatan prajurit tingkat ke-7? Perang tingkat ke-5 Mozu langsung dihancurkan olehnya, dan tidak mungkin untuk menggunakannya sama sekali. Lihat anak ini, kata pemuda berambut perak dengan dingin. Tentu saja, Luo Zeng tidak tahu penilaian orang lain. Setelah pedang dipotong dan palu tembaga prajurit Mozu patah, sosoknya tiba-tiba melintas, dan tubuh Yuan tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih susu, dan seluruh orang tampak seperti garis tipis, jalan bergegas ke prajurit iblis. Kecepatan. Pada saat ini, wajah Luo Zeng juga memancarkan kengerian warna. Di bawah desakan Qian Yuan, kecepatannya pecah dengan pertumbuhan yang aneh, dan bahkan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia awalnya siap untuk menusuk Mozu. Pedang perang hanya bisa sedikit bias, dan duri diubah untuk dihapus, dan leher prajurit Mozu dihapus. Ketika perang Mozu memercikan darah dari lehernya, sosok Luo Zeng menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa mengendalikan kecepatannya dan bahkan menabrak bukit yang jauh. Perang Mozu tidak berpikir bahwa kecepatan Luo Zeng tiba-tiba sampai pada titik ini. Ia berjongkok di leher yang telah dipotong, dan jatuh dengan keras ke tanah. Wajah orang-orang Mozu lainnya memancarkan tatapan aneh, karena Luo Zeng menghilang begitu saja di depan mereka dalam sekejap, dan kemudian ada debu di tas gunung di kejauhan. Anak itu, seberapa cepat begitu cepat? Seorang manusia yang tersembunyi di dalam hutan mau tidak mau menangis. Oh, bisik, itu benar-benar aneh. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Pria paruh baya berjanggut itu juga bertanya-tanya. Faktanya, mereka tidak hanya bertanya-tanya, tetapi orang-orang Mozu bertanya-tanya, bahkan Luo Zeng sendiri bertanya-tanya. Pada saat Yuan pecah, dia tampak seperti awan, dan kecepatannya tampaknya telah meningkat beberapa kali. Sekarang Spar Luox yang di lengan Luo Zeng tidak memiliki banyak pertumbuhan dalam kecepatan Luo Zeng. Itu bukan alasan mengapa kecepatannya tiba-tiba meningkat. Pada saat letusan dinasti Yuan, Luo Zeng ingat bahwa Yuan pecah dengan cahaya putih susu, dan kemudian kecepatan tubuhnya mulai meningkat tajam. Masalahnya seharusnya muncul dalam cahaya putih susu, tapi apa itu? Tas gunung ini dihancurkan dari lubang yang dalam oleh Luo Zeng. Setelah Luo Zeng naik, dia keluar dari lubang yang dalam. Pada saat ini, naga merah di benak Luo Zeng tiba-tiba berkata, "Haha, nak, sangat aneh, kan? Apakah kamu tahu?" Luo Zeng bertanya. "Ya, bagian dari Yuan yang baru saja kamu pecahkan adalah melalui Qian Yuan yang telah mengalir keluar dari Bai Hawitai," kata Cilong. Bai Hawitai sebenarnya memiliki efek ini? Luo Zeng bertanya-tanya. Bai Hawitai tidak memiliki efek ini, dan kecepatan peningkatan 8 kali lipat di pintu angin, Cilong menjelaskan, tapi Bai Hawitai Anda dibangun dengan tulang giok singa pengejar, ini mengejar singa di antara binatang buas,
itu juga semacam kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatannya adalah yang kedua setelah tupai, jadi Anda bisa mendapatkan bagian dari bakat mengejar singa. Masih ada efek ini? Luo Zheng juga terkejut dan senang. Faktanya, sistem pemurnian memiliki kelemahan besar dibandingkan dengan sistem elemen nyata. Meskipun juga dapat diubah, itu juga sangat tidak praktis. Sebaliknya, metamorfisme Yuan nyata jauh lebih kuat, lebih dapat dibayangkan, dan kekuatan yang hampir tak terbatas dapat lahir. Tetapi sistem pemurnian memiliki keunggulan uniknya sendiri, yaitu membentuk 8 tau. Jalan 8 kali lipat akan dibangun dengan tulang giok. Semakin kuat tulang yang membentuk platform tau, semakin besar peningkatan militer itu sendiri. Karena 8 tau itu berat, itu adalah 8 peluang bagi para penyuling untuk memperkuat diri mereka sendiri. Masing-masing jalan dapat mewarisi beberapa bakat dan bahkan kekuatan pemilik asli tulang giok. Oleh karena itu, beberapa pembudidaya berlatih di periode selanjutnya, dan merasa bahwa jalan yang dibentuk sebelumnya tidak cukup kuat, dan bahkan membangun kembali platform tau, untuk mewarisi bakat dan kekuatan yang lebih kuat. Bai Hui Tai Luo Zheng dibuka, dan tulang giok singa tao digunakan untuk membentuk platform tau. Ketika Luo Zheng menggunakan Tao Yuan yang dilewati oleh keadaan Tao, bakat mengejar singa-singa tercermin dalam tubuh Luo Zheng, jadi pada saat itu, bahkan Luo Zheng tidak siap. Saat ini, masih ada puluhan orang Mozu di langit. Di bawah ajaran darah, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka tidak dapat meninggalkan Luo Zheng, dan melihat Luo Zheng perlahan melayang. Orang-orang Mozu ini sebenarnya sekilas tersebar. Orang-orang Mozu adalah perang terbaik, dan manusia di hutan terdiam ketika mereka melihat pemandangan ini. Kapan mereka melihat orang-orang Mozu begitu pemalu? Setelah ras ini telah mengidentifikasi musuhnya sendiri, ia sering naik seperti yang tak bernyawa. Oleh karena itu, perang antara orang-orang Mozu dan manusia, bahkan jika manusia memiliki keuntungan, seringkali merupakan penderitaan manusia. Meskipun orang-orang Mozu lambat merespons, mereka tidak bodoh. Jelas bahwa lawannya bukan Luo Zheng, mereka tidak akan mengirim hidup mereka ke pedang Luo Zheng. Namun, tepat setelah Luo Zheng baru saja terbang, ada suara keras. Anak manusia, kamu harus tinggal. Itu juga Mozu. Tatapan Luo Zheng pingsan, dan melihat Mozu di langit melayang di udara, terbang ke arah Luo Zheng Fei dengan kecepatan yang tidak sakit. Kulit orang Mozu berwarna merah, dan 2 taring di sudut mulutnya berwarna merah. Anak manusia yang lucu, seorang prajurit kecil, bisa membunuhku dengan cara yang sama. Aku tidak tahu sihir ini, peperangan keluarga, bisakah kamu membunuh orang-orang Mozu ini? Kekuatannya sangat kuat. Penampilan Luo Zheng telah tenggelam lagi, perang itu kuat, kekuatannya hampir setara dengan perampokan Virchel, kekuatan Luo Zheng tidak bisa dihadapi sendirian. Ada kesempatan untuk melarikan diri. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan manusia biasa ini? Meskipun Luo Zheng dapat membuangnya, bagaimanapun, kehidupan orang-orang biasa ini tidak layak disebut di dunia prajurit, tetapi Luo Zheng selalu suka tidak melakukan apa-apa selain hanya setengahnya. Luo Zheng tidak punya waktu untuk berbicara, dan prajurit iblis itu seperti bukit, bergegas menuju Luo Zheng. Sosok prajurit iblis tiba-tiba membesar di pupilnya, dan perasaan yang sangat berbahaya datang dari hati Luo Zheng. Jantungnya juga tiba-tiba berkontraksi. Prajurit Mozu ini memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Terburu-buru, pikiran Luo Zheng bergerak, dan sosok Anggun dari malam roh pedang tiba-tiba terbang keluar. Pada saat yang sama, pedang raksasa Kaisar Goreviant muncul. Di kejauhan, diam-diam mengamati 3 orang malam iblis. Tampilan malam kaku, gadis malam iblis yang duduk di puncak pohon adalah sepasang metu yang cerdas, mulut kecil sepertinya bisa menelan kenari yang lebih rendah umumnya sedikit terbuka.